Aku bersumpah, jika aku tidak tulus, biar langit menyambarku dengan petir. Kamu lihat? Tidak kena petir? Percaya kan? Si bodoh ini mulai hemat lagi. Tadi, siapa yang bicara? Ini pasti syuting film, sutradara. Di mana kameranya? Hei, Hah? jaga tuan muda dengan baik. Kalau bengong, kamu akan dihukum. Ngantuk sekali. Aku mau tidur. Aku bisa mendengar suara hatinya. Aku telah kembali ke masa lalu menjadi pelayan kerajaan. Masuklah ke sini. Bahuku sangat pegal. Bisa bantu memijatnya? Ya ampun, seorang wanita. Celaka para anggota kerajaan jika dia tahu ini aku, maka tamat riwayatku. Benar. Bagaimana proses penyalinan puisi itu? Gawat. Aku lupa lagi. Besok ada pertemuan puisi. Aku harus bagaimana? Pertemuan puisi, itu keahlianku. Tuan muda, ada masalah besar. Kurang ajar. Beraninya mengintipku mandi. Tidak, maksudku... Pelayan bodoh berani sekali mengintip tuan muda yang sedang mandi. Tuan muda, kita urus berandal ini. Rahasia tubuhku tidak boleh ada yang tahu. Singkirkan dia. Baik, pelayan bodoh. Dengarkan penjelasanku. Habislah kamu. Aku punya ide, dengarkan dulu. Oh. Masih berani menghindar. Belum terlambat untuk menyingkirkannya. Wanita ini sungguh tidak tahu etika. Aku harus menyelamatkan nyawaku. Tuan muda, percayalah padaku. Apapun yang aku katakan itu benar, Tuan muda. Hentikan omong kosongmu. Aku akan menyingkirkanmu. Iya, mau bilang apa saja, ya itu terserah. Jadi aku akan melakukan sesuatu untuk menunjukkan nilaiku. Pelayan rendahan sepertimu, memangnya punya nilai apa? Aku bisa menulis puisi dan lagu. Kamu tidak tahu bicara dengan siapa. Berani berkata sombong. Kalau dia benar berbakat, aku bisa memanfaatkannya. Cobalah, aku akan mendengarnya. Ini gawat, dinasti apa ini? Puisi apa yang terkenal di zaman ini? Kesempatanku hanya satu kali. Cahaya bulan menyinari kamar seolah membekukan udara. Mataku memandang cahaya bulan. Aku teringat kampung halamanku. Puisi terkenal apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Tuan muda, kita singkirkan saja dia. Cahaya bulan dibandingkan salju, itu membawa pesan rindu. Puisi yang bagus, bagus sekali. Untung saja Tuan muda mengerti puisi, kalau tidak habislah aku. Selera Tuan muda bagus sekali. Tidak seperti orang lain yang kurang berkelas. Kamu, hei, untuk sementara antar dia ke kamar. Beri hukuman dengan menyalin ratusan puisi terkenal. Kamu harus membantuku, Tuan muda. Jadi kamu percaya padanya. Biarkan dia kehilangan muka daripada aku yang malu. Untuk alasan ini, akan aku biarkan. Terima kasih Tuan muda sudah mengampuniku. Setidaknya masih ada kesempatan. Apakah hari esok akan lebih kelam? Puisi apaan nih? Murid SD saja menulisnya lebih baik. Puisi terkenal apaan? Keluarga Song ini berbahaya. Aku bisa celaka jika tinggal di sini terus. Aku harus memikirkan cara untuk kabur. Aku malu. Hai cantik, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Sayang, pelan-pelan. Kepala pelayan dan nyonya kedua itu memiliki hubungan. Tunggu dulu. Apa? Apa kamu tidak takut ketahuan tuan besar? Benar saja. Untuk apa takut padanya? Sayang, aku sangat merindukanmu. Semua ini kan karena kamu juga. Kenapa tidak datang lebih awal? Untuk apa buru-buru? Lihat saja aksiku ini. Sudah. Hanya begitu saja. Belakangan ini keadaan tidak terlalu baik. Tidak berguna. Cepat kembali, jangan sampai ada yang melihat. Iya, iya. Siapa? Gawat, aku ketahuan. Gawat, aku ketahuan. Untung aku punya kemampuan membaca pikiran. Berani macam-macam maka rasakan akibatnya. Pelayan rendahan berani mengancamku. Anjing bisa menggigit dalam keadaan mendesak. Kalau kau berani menyingkirkanku, aku bisa lebih tekad. Pelayan ini, dia tidak menggertak.
Bagaimana ini? Berikan aku uang, aku akan meninggalkan kediaman Song. Dan aku tidak akan mengatakan apapun. Rupanya dia ingin uang. Itu lebih mudah. Tunggu, akan kuambilkan. Kita pergi bersama. Kalau mengikutiku akan membuat orang-orang curiga. Besok aku akan pergi, kau tidak perlu takut. Simbol keluarga Liang, jangan sampai Suci menemukannya. Baiklah, kalau begitu. Jika berani bersuara, aku akan melenyapkanmu. Benda keras ini pasti senjata. Bicara sekali lagi, aku akan menikahmu. Untung saja Suci tidak mengetahui hubunganku dengan keluarga Liang. Keluarga Liang, bukankah itu rival keluarga Song? Oh, tidak. Oh, tidak. Pintunya terkunci. Kenapa diam saja? Pikirkan caranya. Jika aku tahu caranya, aku sudah kabur dari tadi. Bagaimana caranya? Aku tidak bisa panggil siapa-siapa. Tidur saja dulu, kita bicara lagi besok. Pria dan wanita satu ruangan. Apa-apaan ini? Yang melayani dua tuan. Apa maksudmu? Ayo, tidurlah. Pelayan. Tidak akan kubiarkan dia menyentuhku. Buka pintunya. Baik. Kalau ketahuan aku tidak akan diampuni. Hei pelayan, kamu tidak mau keluar. Cepat buka pintunya. Ayo buka. Bagaimana ini? Kalau tidak dibuka akan kudobrak pintunya. Akan kualihkan mereka. Pikirkan caramu untuk keluar. Buka pintunya. Ini kan masih pagi, aku masih mengantuk. Pelayan bodoh. Jadi kamu tidak mau keluar. Buka pintunya. Paksa saja. Bagaimana penyalinan puisinya? Membosankan, sangat membosankan. Kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Jika karya tulis di sini hanya segini saja, maka aku bisa dengan mudah menulis sambil menutup mata. Pelayan bodoh. Pandai sekali kamu bicara. Benar atau tidak keahlianmu, kita akan segera tahu. Tuan muda keluarga Chang sudah tiba. Tuan muda keluarga Wang sudah tiba. Tuan muda keluarga Song sudah tiba. Tunggu sebentar, pelayan rendahan tidak boleh masuk ke tempat ini. Ini bukan keinginanku. Yang mulia, aku tunggu di bawah saja. Tunggu. Pelayan ini memiliki keahlian. Pelayan Chu bisa buat pengecualian? Maaf, ini aturan pertemuan puisi, tidak ada pengecualian. Yang mulia, aku tunggu di bawah. Li Chen, sekarang kamu adalah pelayan pribadiku. Pelayan Chu, apa sekarang dia boleh masuk? Silakan. Tuan Muda Liang, Anda adalah pusaka negeri ini. Puisi yang bagus, bagus sekali. Juara menulis puisi kali ini pasti Tuan Muda Liang juaranya. Juara menulis puisi akan dapat perhatian dari Tuan Chu. Semoga dipanggil untuk melayani di pengadilan. Tuan Muda Liang, mohon bimbingannya. Kalian terlalu memuji. Mohon bimbingannya. Hei, apa tidak ada wakil lain dari keluarga Song? Mengejutkan, bahkan pelayan rendahan bisa ikut kemari. Kamu? Sudah. Song Yu, kuharap kamu bisa menahan malu karena membuat keluarga Song kehilangan muka. Lian Yulong, aku akan mengingat penghinaan ini. Membawa pelayan rendahan ke pertemuan puisi Cuyuan. Bagaimana nasib keluarga Song nanti? Bagaimana bersaing dengan keluarga Liang? Kalau pelayan ini tidak bisa membacakan puisi, aku akan menghabisinya. Sang Fei, versi wanita ini sangat keras. Pelayan rendahan ini memangnya bisa membaca puisi? Bunga yang mekar di bulan Maret, layaknya anggur yang mahal. Hati-hati membawa kemalangan yang tinggal bertahun-tahun. Tuan Muda Liang, puisi ini adalah salinan. Berani mengakui ini hasil karyamu sendiri. Berani sekali, puisi ini ditulis olehku, menceritakan tentang anggur. Beraninya kamu menuduhku. Pelayan Chu, segera usir pelayan ini. Pelayan keluarga Song ini berani menyinggung Tuan Muda Liang. Apa dia sudah bosan hidup? Tunggu. Li Chen, kamu bilang Tuan Muda Liang melakukan plagiarisme. Apa kamu punya buktinya? Dia bahkan menyalin huruf yang salah. Semuanya lihat, diperlukan. Dia salah menulis sehingga artinya menjadi gagal ginjal. Tuan Muda Liang, apa karya seperti ini lahir dari hatimu? Aku minta, hentikan omong kosongmu itu. Omong kosong. Perkumpulan puisi Taman Chu untuk orang-orang terpelajar. Beraninya kamu membuat masalah. Kamu hanya pelayan keluarga Song. Beraninya menuduh Tuan Muda Liang. Kalau Tuan Muda Song punya bakat, langsung saja tunjukkan. Semoga itu bisa membuat mata kami terpesona. Sekelompok katak pejilat.
Hari ini aku akan mencolok mata kalian. Hanya menulis puisi saja. Untuk apa merepotkan Tuan Muda? Pelayan yang gemar membaca sepertiku sudah cukup untuk melawan kalian semua. Pelayan yang gemar membaca, besar juga nyali. Baiklah, coba tulis puisi. Jika tidak bisa, akan kupatahkan kakimu hari ini juga. Jika aku dinilai terlalu sombong, mohon maafkan aku. Aku memberi hormat kepada leluhur. Aku akan menulisnya. Tulisannya jelek sekali. Beraninya omong besar dengan keahlian seperti ini. Tulisan jelek apa ini? Ini bukan puisi, dasar badut. Membuang waktu orang saja. Pergi dari tempat ini, pulang dan berlatih menulis dulu. Hah? Situasi apa ini? Apa kalian tidak bisa membacanya? Air dari sungai kuning turun dari langit, mengalir ke laut tanpa kembali. Bagi rambut putih yang terurai, salju yang turun di malam hari. Hidup itu harus dinikmati. Jangan siakan gelas emas di bawah bulan. Bakat dan talenta haruslah berguna. Mengumpulkan ribuan kepik emas, memasak anak lembu hanya untuk kesenangan. Berhati-hatilah memilih tujuan. Jika tidak, hidupmu bagaikan anggur di gelas yang bocor. Bagus sekali. Dia sungguh bisa menulis puisi ini. Bagaimana bisa? Kamu hanya pelayan. Bagaimana bisa kamu mengenal huruf ini? Menyalin. Pasti kamu menyalinya. Tuan Muda benar. Puisi sebagus ini kamu menyalinya. Di sini tempat menulis puisi, bukan menyalin karya. Kalau keluarga So tidak bisa menulis puisi, pergi saja. Oh tidak, pelayan Chu selalu mendukung Yulong. Mereka pasti bersekongkol. Pelayan Chu benar. Ini pertemuan puisi. Meskipun indah, itu bukan puisi. Kalau kamu memang ahli, coba buat puisi yang serupa lagi. Kalau tidak bisa, itu membuktikan kata-katamu tadi hanyalah salinan. Beraninya pelayan rendahan menantangku. Aku akan mengalahkanmu. Untungnya Tuan Muda sudah tidak asing dengan puisi dinasti Tang sejak kecil. Matahari terbenam di belakang gunung. Air dari sungai kuning mengalir ke laut. Untuk melihat pemandangan yang indah, panjatlah lebih tinggi lagi. Bagus. Bagus sekali. Iya, bagus. Puisi yang Dulu bagus. Coci membuat puisi dengan 7 langkah. Dia baru menggunakan 5 langkah. Iya benar. Benar sekali. Apa? Cepat sekali. Puisi yang bagus. Melihat ekspresi orang-orang, sepertinya puisinya sangat bagus. Anak ini punya keahlian yang bagus. Musim semi tidur tidak kenal waktu. Aku mendengar nyanyian burung-burung. Ada juga suara angin dan hujan. Berapa bunga yang telah gugur. Bagus sekali. sekali, ya. Indah sekali. Guru, pelan-pelan saja. Menempuh ribuan kilometer ke Qiangling dalam sehari. Berlayar tanpa henti, kapal ini melewati gunung-gunung. Malam berlalu diterangi oleh bulan. Setelah puluhan ribu kilometer, sosok itu tidak kunjung kembali. Selama ada Jenderal Long Cheng di sini, jangan biarkan kuda dari Hu melewati Gunung Yin. Bagus. Bagus sekali. Selama ada Jenderal Long Cheng di sini, jangan biarkan kuda dari Hu melewati gunung Yin. Puisi yang bagus. Orang seperti ini yang aku cari. Selama ada Jenderal Long Cheng di sini, jangan biarkan kuda dari Hu melewati Gunung Yin. Kemudian menatap langit, lalu bersiul dari jauh. Selama ada Jenderal Long Chen di sini, jangan biarkan kuda dari Hu melewati Gunung Yin. Sebuah puisi patriotik yang bagus, Tuan Muda. Aku tidak begitu paham puisi, tapi sepertinya dia kabur. Kabur? Dia tahu rahasia aku. Kejar dia. Awas. Lihat saja nanti. Untungnya aku kabur dengan selamat. Kalau aku sampai ditangkap oleh orang genit itu, aku pasti akan dihabisi. Kurang ajar. Kamu bilang siapa yang genit? Aku tidak bilang genit. Aku bilang kalau wanita Chang Fei ini gesit. Sekarang aku harus apa? Kalau kamu berani kabur, kamu dalam masalah. Ayo. Kamu cukup berani ya mencoba untuk kabur. Makan ini. Makanan apa ini? Ini hadiah dari Tuan Muda untukmu. Ayo cepat makan. Karena kamu suka makan, aku berikan padamu. Berani sekali menjawabku. Pegang dia. Kau tidak jujur ya? Ini tanggung jawabku. Ada banyak cara untuk membuatmu jujur. Kamu sudah menyinggung pelayanmu. Akan kupastikan kamu menderita. Pelayanmu, ini pasti ulah pelayanmu. Dia pasti suruhan Liang Yulong. Kalian menindasku. Aku ingin bertemu dengan Tuan Muda. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda bukan orang yang bisa sembarang ditemui. Ayo, buka mulutmu. Kusuapkan makanan ini untukmu. Aku kembali ke masa lalu. Bisa-bisa aku dipermalukan seperti ini. Pelayanmu, Liang Yulong, akan kuingat ini. Si pelayan itu rupanya punya keahlian di pertemuan puisi. Laifu mempermalukannya. Apakah ini keterlaluan? Lebih baik tewas daripada dipermalukan. Mari Panitaru. Pelayan rendahan. Berani sekali melawan. Pukul dia tak pun. Aku tahu rahasia Tuan Muda. Apa rahasia Tuan Muda? Cepat katakan. Ini hal besar. Aku ingin bertemu dengan pelayanmu. Kalau tidak mengaku, akan kupatahkan kakimu. Baiklah, akan aku beritahu. Sebenarnya Tuan Muda itu... dia takut aku membocorkan rahasia Song Yu. Aku hampir mengetahuinya. Pengawal Chang, masalah kecil ini akan kuselesaikan sendiri. Hentikan. Aku akan mengurusnya sendiri. Itu... Dia tidak dibantu oleh Tuan Muda. Dia seorang pelajar.
Apa status kalian ada yang lebih tinggi darinya? Seorang pelajar. Jadi statusku sekarang lebih tinggi darinya. Untuk apa aku takut kepadanya? Maafkan aku sudah bersikap lancang. Kamu? Hah. Oh ya, tadi kamu bilang kalau melawan orang yang kedudukannya lebih tinggi harus dihukum. Cukup, sekarang ikut aku. Aku mau ikut denganmu, tapi dia harus merasakan apa yang kurasakan. Aku menyinggung kedua pihak. Sekarang aku bisa celaka, aku harus menunjukkan kesetiaanku. Aku adalah orang yang adil. Bagaimana aku diperlakukan, aku akan membalasnya. Bukankah kamu suka makanan tadi? Makanlah. Berani sekali kepadaku. Aku ini pelayan setia. Kamu dan dia, aku hitung sampai 3. Jika tidak segera dimakan makanan itu, akan kuberi hukuman langsung. Hukuman langsung dipukul 30 kali. Kalau seperti ini mungkin aku akan celaka. 1, 2, 3. Iya, makan. Licin, akan kubalas perbuatanmu ini. Kamu tidak menepati janjimu. Seharusnya kamu makan lebih cepat, jadi tidak aku pukul. Kau pukul sepertiku tadi. Pukul 30 kali dengan tongkat. Jika tidak, biar aku saja yang melakukannya. Jangan berdiri saja. Apa aku yang harus menghukumnya? Pukul, cepat pukul. Tunggu apa lagi? Aduh, hentikan. Masih belum pergi. Tenanglah, aku ingin tahu sampai selesai. Laifu pelayan kepercayaan keluarga Wu. Kamu tidak takut? Aku punya bukti untuk melawannya. Mereka tidak akan membalasku. Bukti apa? Katakan. Memang semudah itu. Ini adalah kartu asku. Kamu tahu pelayan itu hampir mencelakaiku. Aku tidak sebodoh itu. Aduh. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Waktu itu aku membantu memberi Liang Yulong pelajaran. Kenapa kamu seperti ini? Aku membiarkan Laifu memberimu pelajaran, tapi dia tidak bisa mempermalukanku. Apa ada bedanya? Siapa suruh kamu coba kabur di pertemuan puisi? Itu melanggar hukum keluarga. Jangan kira aku akan membantumu. Jika berani menceritakan rahasia Tuan Muda, maka aku akan menghabisimu. Selain Song Yu, ternyata ada harimau wanita ini juga. Kurang aja, berani mengungkap rahasiaku, mau memberitahu teh. Sepertinya dia akan membawa masalah. Aku harus menyingkirkannya. Di keluarga Song benar-benar tidak ada orang baik. Untung saja aku punya kemampuan membaca pikiran. Jika tidak, nasibku celaka. Kalau ingin membocorkan rahasia, sudah kulakukan sejak lama. Untuk apa menunggu selama ini? Dia memukul Laifu. Dia bilang dia mengetahui rahasia pelayanmu. Berani memukul Laifu. Rahasia apa yang kamu tahu? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menyetujui 3 syarat dariku. Pelayan bodoh, berani mengajukan syarat. Tuan Muda, tidak usah buang waktu. Kita habisi dia sekarang. Tenang, aku tidak boleh takut. Hidup atau mati, mari berjuang. Apa syarat darimu? Syarat pertama, aku ingin tinggal di kediaman utara. Kamu? Syarat kedua? Aku ingin dia menjaga keselamatanmu dan juga keselamatanku. Aku pengawal Tuan Muda. Statusku lebih tinggi. Kenapa aku harus menjagamu? Aku bisa membantumu menyingkirkan pelayanmu. Jangan bicara omong kosong. Pelayanmu sudah lama melayani keluarga Song. Dia pekerja yang setia. Kenapa kita harus menyingkirkannya? Aku biarkan kamu terus berpura-pura. Kalau kamu tidak ada masalah dengan pelayanmu, anggap aku tidak mengatakannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu punya adik laki-laki yang akan tumbuh dewasa. Namanya Song Che. Dia putra dari ibu keduamu. Jika terjadi sesuatu, maka saat Song Che dewasa, ayahmu akan menjadikannya pewaris keluarga Song. Keluarga Song mengandalkan ibumu untuk bangkit dahulu kala. Dan kamu tidak ingin membiarkan kerja keras ibumu sia-sia begitu saja, benar kan? Itu sebabnya sejak kecil kamu menyamar menjadi pria, belajar cara bisnis untuk menyembunyikan identitasmu. Kamu bahkan menikahi seorang wanita. Cukup! Apa yang ingin kamu katakan? Aku bisa membantumu menjadi pewaris keluarga Song. Apa hubungannya itu dengan pelayanmu? Saat ini kamu menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Dari dalam, Nyonya kedua ingin merebut kekuasaan pewaris. Dari luar ada pelayanmu yang bekerja sama dengan Liang Yulong mencoba menjatuhkan keluarga Song. Aku bisa melihat kesulitanmu untuk maju. Apa? Pelayanmu bekerja sama dengan Liang Wulong? Pantas saja keluarga Liang selalu bisa menekan bisnis keluarga Song. Dan syarat ketigaku. Kurang ajar. Apa yang kamu lihat? Beraninya kamu. Besar sekali, cepat tutup, nanti bisa ketahuan. Syarat ketigaku adalah singkirkan pelayanmu selama-lamanya. Tidak bisa mengurus masalah kecil ini. Apa gunamu? Mohon ampun kesalahanku. Ini salah Cang. Aku bisa mengurus bocah liceng itu sendiri. Apa dia membawa bocah itu pergi? Benar? Dia bilang itu rahasia Tuan Muda. Setelah itu Cang langsung masuk. Rahasia apa? Aku tidak tahu. Sia-sia. Tidak bisa mengurus masalah kecil begini. Percuma jadi pelayan keluarga. Bawa dia keluar. Keluarkan dia dari kediaman keluarga Song. Pelayan aku, ampuni aku. Pelayan aku. Jangan lakukan ini. Rahasia Song Yu. Apa mungkin masalah wanita?
Untuk apa aku memakai baju seperti ini? Setelah dirapikan sedikit, menurutku dia cukup tampan juga. Omong kosong, nama panggilanku si penakluk wanita. Biarkan dia menirukan tuan muda untuk tidur dengan wanita. Apa tidak akan ketahuan? Dia ingin aku tidur dengan wanita. Kamu punya masalah. Kamu kaget? Ada apa? Kamu yang punya masalah, keluargamu punya masalah. Apa ada yang bisa menawarkan istrinya seperti itu? Tuan muda, supnya sudah siap. Ini dikirim oleh nyonya kedua. Sup naga dan macan. Minumlah. Kalau tidak aku minum gimana? Minum. Permisi. Nah, bagaimana rasanya? Aduh, panas sekali. Panas kan? Dan sekarang, tolong kamu bantu aku malam ini. Permintaanmu aku setujui dan ketiga syarat yang kamu ajukan. Jangan katakan lagi. Aku mengerti. Ikuti aku. Ah, Wanita itu sudah pernah melihatku. Jadi, aku akan masuk lebih dulu, menutup matanya. Lalu kamu akan menggantikanku bersamanya di kamar itu. Pastikan untuk tidak bersuara. Aku juga akan mengawasimu. kalian tahu cara bersenang-senang karena aku pikir ini genit sekali. Tutup mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Nyonya, lihat ke sana. Oh tidak, mereka sudah bersiap. Ini gawat. Tuan Muda Yu, pergi temui Cing Cing. Dia ke Erniang. Itu benar, sudah lama kamu tidak menemui Cing Cing. Kamu harus menemuinya. Malam ini sepertinya tepat bagiku untuk tugas jaga. Aku akan hantarkan tuan muda sendiri. Kamu ini pria atau wanita? Mencurigakan sekali. Pelayanmu ini sepertinya... Lagi-lagi ikut campur. Pasti ada sesuatu. Dia tahu mengenaiku dan pelayanmu. Aku harus pikirkan cara untuk menghabisinya. Malam ini tuan muda punya urusan penting. Pelayan tidak perlu menemani. Kamu boleh pergi. Jangan pergi dulu. Nyonya kedua, aku punya janji dengan istriku membaca di bawah lilin saat malam. Pelayan ini ahli dalam menuliskan puisi dan lirik. Itu benar. Aku baru saja mengoleksi 2 koleksi puisi yang langka. Sekarang bawa keduanya. Kamu ke sana. Ikuti nyonya kedua untuk mengambil koleksi puisinya. Silakan. Jika berani menyebarkan gosip, kamu akan kuhabisi. Kamu ini benar-benar kejam. Ikut aku. Kalian semua keluar. Tanpa izinku tidak ada yang boleh mengganggu. Baik. Masih berani tinggal di kediaman Song. Apa kamu tidak sayang nyawa? Ayo pukul lagi. Kurang ajar. Kamu bilang apa? Kamu mau apa? Jangan lupa identitasmu. Identitas. Jika aku membocorkan hubunganmu dengan pelayanmu, menurutmu apa yang akan terjadi? Kurang ajar. Kamu berani ya? Memangnya kenapa? Kurang ajar. Pelayan rendahan. Berani terhadap nyonyamu. Aku akan menghabisimu. Para pelayan ada di luar. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja mereka. Sekalian juga Tuan Muda Song. Pertama, aku punya nama. Kedua, tolong jelaskan situasinya. Semuanya ada di tanganku sekarang. Pelayan rendahan. Berani bicara seperti itu padaku. Ada apa, Nyonya kedua? Aku memukul nyonya kedua. Sungguh kurang ajar. Nyonya kedua aku panggil seseorang. Tidak usah. Dia hanya bercanda. Kalian keluar. Tanpa izinku tidak boleh ada yang masuk. Bye. Bagaimana? Jujur saja. Legend, sebenarnya apa maumu? Kamu, apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan mungkin berani padaku. Ada apa ini? Pikiranku begitu kacau. Panas sekali. Ini dikirim oleh nyonya kedua. Namanya sup tonik energi. Minumlah. Kalau tidak aku minum gimana? Minum. Bagaimana rasanya? Oh, panas sekali. Rupanya sup itu penyebabnya. Apa kamu menaruh obat di mangkuk Song Yu? Kamu tidak meminumnya kan? Dosisnya aku tambahkan 3 kali. Kamu mau apa? Kamu benar-benar mencari masalah ya? Kamu, aku minta jangan macam-macam denganku. Kamu itu hanya pelayan rendahan. Rendahan? Aku benci orang sepertimu. Bersikap tinggi dan hebat. Kenapa lama sekali ya? Tadi itu suara apa ya? Terima kasih untuk koleksi puisi nyonya kedua. Kalian tidak dengar suara aneh kan dari dalam? Maafkan kami nyonya, kami tidak dengar apa-apa. Kalau sampai ada yang berani cerita, akan kusingkirkan. Bye. Bahkan kepada pelayanmu. Bye. Kalian turunlah dulu. Li Chen, apa benar kamu tidak membocorkan rahasiaku pada nyonya kedua? Memangnya aku ini apa?
Sementara ini aku percaya padamu. Tuan Muda, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Tidak apa-apa. Acara malam ini gagal. Mereka pasti akan lebih curiga. Lichan, kamu punya banyak trik. Apa kamu punya ide? Aku ini bisa apa? Lupakan. Kita lihat saja perkembangannya. Kakak tertua. Hah? Oh tidak. Tuan Muda, hamba mohon diri ya. Tuan Muda, aku lihat orang itu sangat aneh. Tuan percaya padanya? Perkumpulan puisi itu penting. Keluarga Liang tidak akan menyerah begitu saja. Biarkanlah, dia masih berguna untuk... Omong kosong, perkumpulan puisi apa yang terjadi? Ini mempengaruhi reputasi bisnis keluarga Song. Keluarga Liang menekan kita. Kita rugi besar. Ayah, Liang Yulong berniat mempermalukanku. Aku hanya mengembalikannya secara pantas. Kamu masih berani berdebat? Tuan, Song Yu masih muda dan mudah emosi. Masalah kecil begini sampai menyinggung keluarga Liang. Bagaimana bisa tenang? Bagaimana kamu bertanggung jawab pada keluarga Song? Tuan, aku punya ide. Mungkin ini bisa menyelesaikan krisis yang terjadi. Cepat katakan. Pertokohan di wilayah barat dikelola oleh Tuan Muda. Itu sebabnya di sana menjadi target balas dendam keluarga Liang. Kenapa kita tidak mengambilnya untuk sementara? Menyerahkan pada Tuan Muda kedua? Tidak bisa. Pertokohan barat itu adalah hasil kerja keras ibuku. Aku tidak bisa menyerahkannya. Baiklah, biar aku pikirkan. Tuan, Song Yu benar. Pertokohan wilayah barat adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan untuknya. Itu sangat penting baginya. Kurasa kita harus pikirkan cara. Tuan, aku punya metode lain yang bisa kita coba. Tidak ada orang luar di sini. Langsung katakan saja. Tuan Muda sudah menyinggung keluarga Liang di perkumpulan puisi. Semuanya karena pelayan rendah ini. Kenapa tidak kita ikat dan serahkan pada keluarga Liang untuk menyingkirkannya? Sebagai permintaan maaf. Aku? Legend, apa kamu mau? Tidak masuk akal. Tentu saja aku tidak mau. Tuan, tentu saja aku bersedia. Selama aku bisa menghapus rasa khawatir dan menyelesaikan masalah, aku rela mempertaruhkan nyawaku tanpa ragu, Tuan. Itu bagus sekali. Bagus untukmu. Tapi cara ini hanya meringankan gejala, bukan mengobati akar masalahnya. Tapi keluarga Liang dan keluarga Song dari dulu selalu tidak cocok, meskipun kita mengalah. Dan aku diserahkan kepada keluarga Liang. Bukankah itu seperti memberitahu dunia bahwa keluarga Song kita takut kepada keluarga Liang? Benar. Lichan adalah pelayan bukuku. Terjadi masalah lalu aku membuangnya. Aku tidak bisa melakukan ini. Astaga. Tuan, keluarga Liang itu sangat kuat. Kalau kita bersikeras hal ini, justru hal ini hanya mendatangkan bahaya kepada keluarga Song. Tidak tahu terima kasih. Menyingkirkan keledai setelah membawa barang. Keluarga Song tidak boleh seperti ini. Dia itu hanya pelayan buku biasa. Kenapa Tuan Muda begitu melindunginya? Boleh aku bertanya pelayanmu? Kenapa kamu sangat ingin menghukum mati Lichan? Aku hanya memikirkan yang terbaik untuk keluarga Song. Jika begitu, gantikan saja denganmu. Pergilah ke keluarga Liang untuk minta maaf. Bukankah itu terlihat lebih tulus? Kamu! Sudah. Nyonya kedua. Bagaimana menurutmu? Tuan, Song Yu benar. Kita tidak boleh membakar jembatan setelah melintasinya. Nyonya kedua, kamu! Kurasa masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih, Nyonya kedua. Pelayanmu, kamu punya banyak ide. Bagaimana kalau kamu yang mengurus masalah ini? Kamu! Lihat saja nanti ya! Baiklah, semuanya dengarkan. Song Yu, dimulai karenamu. Toko wilayah barat adalah hasil kerja keras ibumu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pakai. Kamu harus melindunginya. Tuan, keluarga Liang sudah menekan seluruh bisnis kita. Aku takut kita tidak bisa bertahan selama 7 hari. Song Yu, apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini dalam 7 hari? 7 hari? Tuan, percayalah padaku. Aku bersedia membantu Tuan Muda. Pelayan buku sepertimu, memangnya paham cara berbisnis? Diam. Jangan buat masalah lain. Hei, coba katakan idemu. Tuan, aku punya rencana cerdik. Hanya saja tidak bisa kukatakan sekarang. Jika tidak, maka itu tidak akan berhasil. Apa maksudmu? Tidak ada. Rencana langit tidak boleh dibocorkan. Sok misterius. Baiklah, kami beri waktu 7 hari. Kalau tidak berhasil, bersiaplah menerima hukuman. Song Yu, dia adalah pelayanmu. Kamu urus ini. Baik. Pelayan rendahan, beraninya menentangku. Kamu tidak akan tahu bagaimana caranya lenyap. Dasar musuh tua, hutang kita akan kubayar lunas. Apa? 7 hari? Dasar pelayan ceroboh. Untuk apa dituruti? Apa masih punya pilihan lain? Bisnis pertokohan itu, kondisi mulanya sudah sangat buruk. Selalu saja hampir merugi. Ditambah, ditekan oleh keluarga Liang seperti ini. Aku takut tidak bisa bertahan 7 hari. Tuan Muda, harusnya dengarkan pelayanmu. Serahkan dia pada keluarga Liang. Jika ibuku masih hidup, dia tidak akan takut. Sudah, jangan khawatir. Aku punya cara. Dengan mengandalkanmu, keluarga Liang punya pengaruh besar. Aku saja tidak bisa melawan itu. Apalagi kamu. Kamu tidak bisa. Bukan berarti aku juga. Bukankah ini hanya masalah bisnis? Aku hanya perlu berbuat sesuatu. Ini kan zaman dahulu. Percaya diri sekali. Kita lihat apa ucapanmu itu benar. Percuma saja bicara. Ayo, kita lihat kondisi pertokohan. Tuan Muda, Tuan percaya dia? Aku memang berencana datang melihat-lihat. Mengajaknya pun tidak masalah. Kalau berani kabur lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu!
Tuan muda, akhirnya Tuan datang. Ini lebih payah dari toko serba ada. Tidak layak dijadikan bisnis. Kenapa tidak ada pekerja sama sekali? Itu sejak saingan kita toko keluarga Liang buka, toko kita tidak ada pelanggan. Jadi kau biarkan saja para pekerja istirahat dan menghemat sedikit biaya. Toko ini benar-benar tidak punya pelanggan. Ya, sejak toko keluarga Liang menjual dengan harga murah, semua pelanggan kita pergi ke toko mereka. Menjual dengan harga murah ini kompetisi yang tidak adil. Mereka ingin menghancurkan kita. Tidak masuk akal. Orang payah pun tahu tujuan keluarga Liang. Apa yang bisa kamu lakukan? Ini akibat tindakanmu karena sudah menyinggung Tuan Muda Liang. Masih berani bicara seperti itu? Apa itu salahku? Tidak tahu malu. Li Chen, apa kamu punya ide bagus? Itu mudah sekali. Beri aku 100 style. Apa? 100 tel? Pemuda ini adalah... Orang yang hanya bisa menyombongkan diri. Dasar sombong. Dia ini masih muda. Memangnya dia mengerti cara mengelola bisnis. Apa 100 style terlalu Banyak banyak? tidak masuk akal. Toko ini belum pernah mendapat keuntungan 100 tel selama 3 tahun terakhir. Apalagi mengeluarkan uang sebanyak itu untuk melawan keluarga Liang. Kamu sangat memahamiku. Hah? Benarkah? Toko di wilayah barat sudah tutup? Katanya ada perbaikan, tapi semua orang tahu itu karena Tuan Muda tidak bisa mengurusnya. Toko itu pasti sudah bangkrut. Apa? Ini hari ketiga. Tuan, semua ini salah pelayan buku itu. Dia membuat kita kehilangan satu toko. Niat jahat bocah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika ini akibat perbuatannya membuat kekacauan, kamu adalah pelayan terbaik keluarga ini. Pikirkan cara mengurusnya. Baik, Pelayanmu? laporan. Iya baik. Tuan Muda pulang lebih awal. Mana perginya? Rumah bordir. Kamu yakin? Aku tidak berani berbohong. Toko sudah tutup. Masih berani untuk bermain dengan gadis-gadis. Pengawal, perintahkan Li Chen kembali. Segera beri hukuman. Baik. Ini, carikan gadis yang bisa menyanyi dan menari. Baik Tuan, akan kucarikan. Ya ampun, kakak sekali. Aku tidak mau. Aku malu. Jangan berhenti, jangan. Posisi ini bagus. Tuan. Dasar geni. Tuan Muda, biar aku yang menghabisinya. Tak perlu begitu. Tuan masih saja melindunginya. Aku tidak melindunginya. Sampai tenggat waktu masih ada 2 hari lagi. Kita masih mencoba metode Li Chen. Toko tutup. Dia malah bermain-main dengan para gadis. Metode macam apa ini? Jika toko kita bangkrut, kita akan mengeksekusi Li Chen nanti. Itu belum terlambat. Tapi... Tiga, 4, 5, 6, 8. Teruskan musiknya dan terus menari. Semuanya berhenti. Di mana Song Yu? Untuk apa mencarinya? Jawab pertanyaanku. Hentikan omong kosong. Kalian boleh pergi. Jangan ada yang berani pergi. Hari ini, tanpa perintah dari Tuan Mudaku, tidak ada yang boleh pergi. Tuan Muda Liang, kamu ingin menemukan Song Yu? Kenapa harus mempersulit gadis-gadis ini? Gadis-gadis ini, mereka juga orang. Lalu kamu hanyalah budak dari keluarga Song. Tampaknya pelajaran sebelumnya masih belum cukup juga. Kamu masih berani? Dasar tidak waras, beraninya memukulku. Hai, Tuan Muda Liang, Panggil Song Yu untuk menemuiku. Song Yu tidak ada di sini. Cari di tempat lain. omong kosong. Song Yu ada di dalam sini. Apa kamu buta? Kamu yang buta. Panggil Song Yu keluar sekarang. Song Yu tidak ada di sini. Tuan Muda Liang, ada apa ingin bertemu denganku? Aku melihat toko keluargamu tutup. Aku datang untuk membuat kesepakatan. Semua itu salahmu. Masih berani bicara seperti itu? Kompetisi bisnis apa hubungannya denganku? Benar, Tuan Mudaku punya banyak uang dan baik hati. Dia ingin membantu orang-orang. Apa itu tidak boleh? Dasar pengkhianat. Masih berani membuka mulut. Apa maksudmu? Sekarang aku pelayan keluarga Liang. Kamu tidak punya hak bicara seperti itu padaku. Cukup. Sekarang apa yang kamu inginkan? Tanda tangan ini, maka akan kulepaskan keluargamu. Ini surat tanah toko wilayah timur. Kamu... Bagaimana bisa kamu punya surat tanah keluarga Song? Song Yu, kamu tidak berpikir aku sengaja menjual murah di toko hanya untuk balas dendam kejadian di pertemuan puisi kan? Toko di Jalan Tong adalah lokasi bisnis terbaik keluarga Song. Jangan pernah pikirkan soal itu. Song Yu, sudah kamu pikirkan baik-baik. Ini hasil kerja keras ibumu dan juga satu-satunya asetmu di keluarga Song. Aset lain di keluarga Song adalah milik generasi kedua. Apa hubungannya denganmu? Kamu... Bagaimana kamu tahu sebanyak itu? Kamu... Pengkhianat. Keluarga Song tidak baik padaku. Maka jangan salahkan aku bersikap seperti ini. Sebaiknya dengarkan kata Tuan Muda Liang. Kalau tidak, kami pastikan tokomu akan bangkrut. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku akan menghabisimu. Itu, sekarang aku bagian dari keluarga Liang. Apa kamu berani? Kamu... Fei, Nyonya kedua ingin menyingkirkanmu, ambil aset keluarganya untuk ditukar dengan warisan ibumu. Penawaran ini menguntungkan kita berdua. kamu... Penawaran Tuan Muda Liang masuk akal. Kamu diam saja. Tuan Muda Liang, bagaimana kalau Tuan pulang dulu? Akan kubantu membujuknya. Akan kujamin saat matahari terbenam, kamu akan mendapat jawaban memuaskan. Bagus, akan kutunggu kabar baiknya.
Kurang ajar. Urusan keluarga Song, beraninya kamu ikut membuat keputusan. Dasar kamu kurang pintar. Kalian semua pergilah. Ayo. Iya. Kamu, berani sekali kamu. Kamu masih tidak percaya? Keluarga Liang bisa memberikan surat tanah kepadamu. Dia bisa menjamin, dia bisa mengambilnya kembali. Hanya dengan merobeknya adalah jalan paling aman. Sudah pernah kukatakan pelayan Wu anggota keluarga Liang. Kamu masih tidak mau percaya? Pelayan Wu, kenapa mau bekerja sama dengan keluarga Liang? Mana aku tahu. Tidak ada bukti. Siapa yang akan percaya? Lai Fu adalah tangan kanan pelayan Wu. Itu sebabnya pelayan Wu bisa mengambil surat tanah itu. Di kediaman Song, mungkin dia mengambilnya dari nyonya kedua atau tuan besar. Kamu benar. Kamu bisa tenang, mereka tidak akan sebangga itu lagi. Waktunya menunjukkan keahlian kita. Guru, kamu tampak tidak sehat. Kenapa bekerja sekeras ini? Pengadilan menderita. Ada serangan Jepang ke negeri kita. Bagaimana aku bisa bersantai? Aku hanya berharap bisa mengajar beberapa murid lagi sepertimu untuk menopang negeri ini, melayani pengadilan. Beristirahatlah. Ngomong-ngomong guru, aku menemukan orang itu. Namanya adalah Li Chen. Li Chen, apakah dia berasal dari daerah ini? Iya, dia berasal dari daerah ini. Dia bukan dari keluarga berada. Dia bekerja sebagai pelayan di keluarga Song. Apa? Orang dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin bekerja sebagai pelayan? Tidak, menurut penyelidikanku, dia tidak mengikuti sekolah puisi hari itu. Mungkin berasal dari kumpulan puisi keluarga Song. Sebagai pelayan keluarga Song, mungkin dia sering mendengarnya dari putri tertua keluarga Song. Mana mungkin aku tidak tahu kalau keluarga Song punya putri yang berbakat. Mungkin putri tidak mendapat tempat untuk melayani negeri. Jadi dia menyamar sebagai pria dan tidak ada orang pun yang tahu. Seorang putri, pantas saja. Rahasia ini harus kita jaga baik-baik. Guru, apa mungkin kamu berpikir Seorang wanita berbakat yang punya jiwa patriotik tidak boleh dihalangi, kan? tenang saja guru? Murid akan tetap diam dan membantu sebisaku. Pergilah. Baik. Tunggu, Ada apa ini? Tuan Muda kembali lebih dulu. Pelayan Wu memberi perintah bahwa Li Chen harus dihukum sesuai aturan keluarga. Pelayan Wu? Berani sekali dia mengatur orang-orangku. Pelayan Wu memberi perintah, aku tidak berani melawan. Li Chen adalah seorang pelajar. Tidak ada pengaruh dari pelayan Wu. Minggir. Mohon pahami perintah ini, tanyakan pada pelayan Wu. Kata-kataku tidak kalian dengarkan? Apakah Tuan Muda bisa menghindar supaya tidak terkena masalah? Lancang, berani sekali. Perintah Tuan, aku tidak berani melawan. Sekarang, ini perintah Tuan Besar atau pelayan Wu? Tuan Muda bisa langsung bertanya kepada pelayan Wu. Kamu, sepertinya pelayan Wu memang bekerja sama dengan keluarga Liang. Mengetahui posisiku sulit, dia berani mengabaikanku. Akhirnya tersadar. Baiklah, aku tidak akan mempersulit keadaan. Tapi aturan keluarga mana yang telah kulanggar? Mohon jelaskan itu. Taruhan tentang kapal wilayah barat, kamu sendiri yang berjanji kepada Tuan Besar. Jika itu gagal, rela menerima hukuman. Tunggu, aku ingat dengan jelas. Tenggat waktu 7 hari. Ini kan belum 7 hari. Toko itu sudah bangkrut. Hei, makanan bisa dimakan secara acak. Kata-kata itu harus bisa dipegang. Toko itu tutup sementara untuk perbaikan. Toko itu tidak bangkrut. Benarkah? Pertama, dalam tenggat waktu yang diberikan, kenapa pengawal punya hak untuk mengurusku? Kedua, aku ini orangnya Tuan Muda. Seharusnya aku diurus olehnya. Kenapa jadi tugas kalian? Masuk akal? Tuan Muda, masalah ini sepertinya sudah di luar kekuasaanmu. Ini adalah rencana Tuan Besar. Rencana ayah. Tidak buruk. Tuan Muda memintaku untuk mengurus penuh tentang masalah ini. Pelayan Wu, apa harus sejauh ini? Siapa kamu? Berani sekali mempertanyakan perintah Tuan Besar. Pengawal, bawa dia. Tunggu, aku ingin bertemu dengan Tuan Besar. Kami ingin bertemu dengan Tuan Besar. Sudah lama aku tidak beraksi. Kamu pikir aku sudah tua? Kemampuan bela diri pelayan Wu lebih baik dari si wanita Chang Fei. Bawa dia. Tunggu, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku melihatmu di ruangan itu. Ruangan? Katakan apa yang kamu lihat. Boleh kukatakan? Akan kukatakan. Diam. Pelayanmu, sikapmu itu aneh sekali. Memintaku bicara lalu melarangku. Harus kukatakan atau tidak? Kamu mencari mati ya? Jangan sampai ikan ini mati. Pelayanmu, dengar baik-baik. Ikan ini akan mati. Tapi apa jaringmu harus ikut rusak? Kamu berani bertaruh? Dasar bocah, sepertinya dia tidak takut karena punya dukungan. Sebelum dia macam-macam, aku akan membuatnya diam. Oh, orang ini benar-benar kejam. Ada apa? Tuan Muda, kalau ada sesuatu denganku, pergilah ke keluarga Chu. Ambilkan surat ini. Bocah sialan, dia punya rencana cadangan. Nyaris saja, untung aku cerdik. Sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan berani melawan keluarga Chu. Surat. Keluarga Chu. Iya benar, surat itu memuat catatan hubungan antara pelayan Wu dan seseorang. Kamu bisa melihatnya dengan mudah. Mungkinkah pelayan Wu dan Liang Jia bukti kerjasama? Oh tidak, yang tadi itu aku dengan pelayan Wu hanya bercanda. Bukan begitu? Iya. Benar. Pelayan Wu jangan khawatir. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Aku tidak boleh begitu kan? Iya. Hah? Apa katamu? Pelayan Wu jangan khawatir. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Aku tidak boleh begitu kan? Benar kan? Kamu bicara omong kosong. Kenapa belum pergi? Kamu, berapa banyak rahasia yang kamu simpan? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Jawab. Sekarang kamu mau mengancamku? Jawab.
Kita pulang dulu baru membicarakannya. Apa? Kamu bilang pelayanmu? Jangan keras-keras. Pantas saja pelayanmu tidak menikah. Ternyata dia menyukai pria ya? Ya itu benar sekali. Aku melihatnya sendiri. Dia membawa banyak uang. Jelaskan. Baiklah, tidak perlu sedetail itu. Tapi dia tidak mampu. Mau bilang apa lagi? Baiklah. Sampai di sana ya. Mari bicarakan masalah toko. Apa rencanamu? Bawakan kertas dan tinta. Sudah ya, tugasku selesai. Apa ini? Aku menyebutnya toko serba ada. Toko serba ada. Ya, sederhananya ini toko bahan makanan, hanya perlu tambahkan area barang, perencanaan yang lebih matang. Lihat, ini area penggunaan sehari-hari, ini area barang, ini tambahkan area produk. Apa bagusnya? Tentu saja bagus, aku melihat toko wilayah barat cukup besar. Cukup untuk dikembangkan di area ini. Kita hanya perlu memberitahu orang-orang mengikuti rencana baru ini. Membeli barang dan mengaturnya dengan baik. Pelanggan lebih nyaman dan kita juga bisa menghemat biaya karyawan. Aku belum pernah melihat toko seperti ini. Berarti kita akan jadi yang pertama. Bagaimana kalau tidak laku? Seperti ini, selama barang yang bisa dibeli di toko bahan makanan juga bisa dibeli di toko serba ada milik kita. Kalau kamu jadi pelanggan, apa kamu mau beli di toko serba ada atau pergi ke toko lain lagi di sana dan di sini? Kuakui idemu ini bagus, tapi keluarga Liang melakukan kecurangan. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Tidak apa-apa, aku punya kartu as. Kartu as apa itu? 2 hari lagi kamu akan tahu sendiri. Tuan muda. Kenapa ribut-ribut? Bisa dibilang, Song Yu sudah mencapai batasnya. Memang kelihatannya dia adalah tuan muda, putra sulung dari keluarga Song. Karena terlibat dengan Li Chen, ini menjadi masalah. Ayahnya merasa sangat kecewa padanya, dan toko wilayah barat itu sudah tamat nasibnya. Sekarang yang menantinya hanya 2 jalan, entah bersepakat denganku atau toko ibunya akan bangkrut. Hasil kerja tuan muda dan pelayanmu benar-benar luar biasa. Beritakan ini, semua toko di wilayah barat harga naik 2 kali lipat. Harga naik? Bisnis keluarga Song di wilayah barat sudah hancur. Kenapa tidak naikkan harganya sekarang? Aku berdagang bukan bersedekah. Pemikiran yang cerdas. Tunggu apa lagi? Baik, Aset keluarga Song yang sebenarnya adalah toko wilayah timur. Tak lama lagi akan menjadi milik keluarga Liang. Seharusnya tidak kuserahkan toko wilayah barat kepadamu. Ayah, situasinya masih belum pasti. Situasinya masih belum pasti. Situasi apa lagi? Keluarga Liang sudah mengalahkan kita. Kamu minta uang lagi. Padahal kerugian ini saya belum terbayar. tenggat waktu 7 hari sudah selesai. Sekarang kamu mau bilang apa lagi? Ini baru setengah hari, kenapa buru-buru? Awalnya keputusan toko keluarga Liang untuk menaikkan harga adalah kesempatan bagi kita. Tapi yang ku tahu Li Chen mengambil uang tuan muda dan menghabiskannya di rumah bordil. Kalau ini membalikkan keadaan, sudah tidak mungkin. Kamu mau bilang apa lagi? Apa? Kamu pergi ke rumah bordil? Jawab, apa yang terjadi? Luar biasa. Kamu semakin lancang saja ya. Ayah, mengenai pergi ke rumah bordil, aku rela menerima hukuman. Ambil penggaris. Baik. Tunjukkan tanganmu. Hah. Tuan Besar, kami mengurus kesepakatan bisnis. Kesepakatan apa? Apa yang bisa dilakukan di rumah bordil? Sudahi kebohonganmu. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kartu as belum saatnya ditunjukkan. Tunjukkan tanganmu. Tuan, ada yang mengaku murid guru Chu ingin bertemu dengan Anda. Murid guru Chu. Siapa dia? Namanya Chen. Chen? Pelajar Chen, persilakan masuk. Baik. Astaga, rupanya benar, pelajar Chen. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Terima kasih, terima kasih. Ketua Song tidak perlu terlalu sopan. Aku minta maaf karena tiba-tiba datang mengunjungi tuan muda. Aku. Hah? Kamu mencari Song Yu? Benar sekali. Pergilah. Baik. Masih belum pergi? Kamu pergilah, jangan hiraukan aku. Raja. Pelajar Chen, maafkan sikap pelayan-pelayanku ini. Aku minta maaf. Kamu dengar tidak? Tuan Besar berbicara tentang tidak tahu etika. Kamu. Pelajar Chen mencariku. Pasti urusan tentang literatur, bukan? Li Chen adalah pelayan bukuku. Dia boleh tinggal. Tapi pelayanmu bisa pergi sekarang. Kamu itu sungguh tidak tahu etika. Pelayan apa yang masih belum pergi juga? Boleh aku tahu, ada urusan apa pelajar Chen mencari Song Yu? Aku datang. Tuan, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan langsung. Kenapa misterius sekali? Masalah yang baru saja kita bahas. Ternyata pelajar Chen juga ikut ke rumah bordil. Pantas saja. Apa yang mereka lakukan? Pelajar Chen, bagaimana kalau kita bicara pribadi? Aku mengikuti kalian saja. Dia membantuku keluar dari masalah rumah bordil itu. Baiklah, mari bicara pribadi. Kalian bicara saja, bicara saja.
kita harus memikirkan cara biar Ketua Song pergi dulu. Aku pamit dulu. Tuan Besar, biar ku antar. Song Yu dan Chen Yuang Yuan, apa hubungan mereka? Baik. Rahasia Tuan Muda seberapa banyak yang kamu tahu? Seharusnya Tuan Putri itu benar. Kurang ajar, apa yang kamu katakan? Bisa tahu rahasia ini? Hah, tidak boleh dibiarkan. Wah, rubah tua ini cepat sekali ingin menyingkirkanku. Maaf Tuan Besar, rahasia ini pasti kusimpan rapat. Tuan Muda sendiri yang memberitahuku. Apa? Song Yu sendiri yang memberitahumu? Benar, Tuan Besar tahu situasi Tuan Muda kan? Tidak ada satu orang pun di bawahnya. Dia akan kehilangan toko wilayah barat. Lagi pula, Tuan Besar tidak mau memberinya ruang, bukan? Cukup, aku tidak akan mengurus masalah ini lagi. Akan tetapi hubunganmu dengan pelajar Chen jelaskan pada aku sekarang juga. Aku tidak bisa membahas tentang kejadian di rumah Warden. Apa? Mereka pergi bersama? Tuan Muda takut masalah ini akan bocor. Itu sebabnya dia mengajakku. Hubungan mereka cukup dekat. Sekarang Tuan Besar sudah tahu. Tuan Muda merahasiakannya demi reputasi keluarga Song. Dan aku tidak ingin pelajar Chen itu tersinggung. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku pun tidak ingin repot menyelidiki. Bagiku, itu sangat merepotkan. Aku akan mengingat kebaikanmu. Aku mengerti niat baik Tuan. Toko wilayah barat masih punya harapan. Jika Tuan Besar peduli pada Tuan Muda, kurasa lebih baik membantunya diam-diam. Apa 200 style cukup? Ya, kurasa cukup Tuan Besar. Rahasia Song Yu. Jika kamu berani membocorkannya. Tenang saja, mulutku terkunci rapat. Aku orang yang setia, hatiku tidak pernah berubah. Ayahku yang memberikannya. Iya benar. Tuan Besar diam-diam membantumu. Dia menyuruhku merahasiakannya. Cuma 50 tel, Tuan Besar pelit sekali. Keuangan sedang sulit, daripada tidak sama sekali. Sisa 150 tel aku simpan untukku untuk kabur nanti. Oh ya, kenapa pelajar Chen menemuimu beberapa hari lalu? Ini mengenai perkumpulan puisi terakhir. Beberapa puisi yang kamu tulis sepertinya dia salah paham. Dan sepertinya dia tahu aku perempuan. Tapi dia tidak menunjukkannya. Berarti dia sangat menghargai bakat. Kenapa tidak? Kuperkenalkan saja kamu padanya. Dengan bakatmu, lalu bantuan pelajar Chen dan rekomendasi guru Chu, aku yakin kamu bisa naik ke atas. Tidak. Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Birokrasi zaman dulu itu kejam sekali. Salah ucap satu kata saja bisa kehilangan kepala. Aku tidak ingin melompat ke air keruh. Lucu sekali. Siapa yang tidak tertarik dengan kekayaan dan ketenaran? Aku tahu. Pasti kamu tidak berani, kan? Iya, itu benar. Aku tidak berani. Dasar. Oh ya, bagaimana renovasi toko serba adanya? Belum banyak perubahan. Barang-barang akan di stok kembali. Mungkin 2 hari lagi. Jangan terlalu buru-buru. Masalah Tuan Besar, aku akan mengurusnya. Kita biarkan keluarga Liang berpesta 2 hari lagi. Setelah itu kita akan memberi mereka kejutan. Percaya diri. Toko serba ada apanya. Menurutku tidak akan berhasil. Kenapa kamu selalu berdebat denganku? Begini saja, mari bertaruh. Bertaruh apa? Ayo. Jika aku bisa menghidupkan kembali toko itu, maka kamu akan melayaniku selama 2 hari. Aku ingin merasakan bagaimana menjadi Tuan Muda. Diam. Jangan harap. Kalau aku kalah, maka semua gajiku akan aku berikan padamu. Kamu ingat baik-baik. Pegang kata-katamu. Ya, kamu juga sama. Tuan Muda, bantu kami menjadi saksi. Jika ada yang melanggar, beri hukuman. Baik. Atas dasar apa harga naik? Coba beritahu alasannya. Ini toko keluarga Liang. Semua keputusan terserah pada Tuan Muda Liang. Toko keluarga Song baru tutup. Kalian langsung menaikkan harga. Apa kalian punya hati nurani? Kenapa harga hati nurani? Kalau harga di toko Song murah, beli saja di sana. Toko keluarga Song tutup karena ulah kalian. Bagaimana bisa kami membeli di sana? Itu adalah urusan kalian. Beli jika mau beli. Kalau tidak, pergi saja dari sini. Kembalikan uang kami. Balikan uang kami. Uang kami. Dengar ya, jangan coba membuat masalah di sini. Astaga, keluarga Liang memukuli warga. Keluarga Liang memukuli warga. Lihat, dia muntah darah. Cepat bawa ke dokter. Tidak masuk akal. Jangan pura-pura. Jangan pergi. Buka pintu. Buka pintunya. Tuan Muda Song, jadi bisnis koran ini bisnis apa ya? Li Chen akan menjelaskannya padamu. Pelajar Chen, koran ini adalah sebuah sistem berita. Jadi bagaimana cara kerjanya? Apa kita menyuruh beberapa orang untuk berkeliling di kota? Kenapa tidak? Selama isi berita bisa disebarluaskan produksi besar publisitas nasional, bagaimana menurutmu? Ide yang bagus. Kendalanya hanya tenaga dan biaya. Saya Tuan Muda akan mengurusnya. Tuan Chen bisa berinvestasi. investasi. Iya. Gunakan ketenaranmu, kami menyediakan dananya. Tentu kami tahu kekhawatiranmu. Setiap berita yang akan terbit di koran akan melalui proses pemilihan darimu. Bisa jelaskan soal berita ini? Keluarga Liang memukuli warga. Seseorang meninggal. Ini adalah berita. Berita terbaru, aku sudah memikirkannya. Kita beri judul kompetisi tidak sehat. Toko keluarga Liang berani menyerang warga. Berani sekali. Hari ini, kebetulan kita menyaksikan kejadian ini. Jika tidak, maka tidak akan ada tokoh penting yang tahu. Para warga juga tidak akan tahu. Inilah niat mulia Tuan Muda membuat koran, kabar dan masalah dunia bisa diberitakan. Jika diteruskan, kepekaan publik akan meningkat, kekuatan nasional akan meningkat.
Tuan Muda Song, atas nama negeri dan rakyat, mohon terima hormatku. Saudara Chen tidak perlu formal begitu. Saudara Chan, jika kamu percaya Tuan Muda Song, koran bisa dimulai sesegera mungkin. Kita mulai. Mari, masing-masing dapat 50 tel. Tuan, lain kali kalau perlu panggil kami lagi. Tuan, kami bahkan bisa berperan melodrama. Darah ayam juga tidak apa-apa. Akting kalian bagus. Teruskan itu. Terima kasih. Pergilah. Li Chen, apa tidak apa-apa kita berbuat begini? Keluarga Liang melakukan monopoli ekonomi. Itu seperti menghisap darah rakyat biasa. Selalu saja cari keuntungan. Kejatuhan keluarga Liang bisa menguntungkan kita. Kamu takut kalah ya? Siapa yang takut kalah? Kita lihat saja nanti. Apakah toko bisa kembali ramai? Kalau toko bisa menarik banyak pelanggan, aku rela melakukan apa saja. Baiklah, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Keluarga Liang memonopoli bisnis wilayah barat. Mereka bagai penghisap darah. Toko keluarga Song buka kembali. Mereka jahat ya. Hah? Diskon promosi yang dibilang keluarga Song apa itu? Siapa peduli? Kalau ada potongan harga, jangan lewatkan. Ayo. Ayo. Masuk. Datang dan lihatlah. Datang dan lihat dulu. Bagaimana? Sekarang kamu percaya? Kamu melawan moral. Aku membimbing mereka pada kebaikan. Itu di dalam. Menjual barang lebih baik daripada menjual diri. Baiklah. Li Chen berhasil melakukan tugasnya. Supaya berita bisa diterima, perlu sebuah dorongan yang kuat. Tuan Muda, dia melakukan ketidakjujuran. Itu benar. Apakah itu melanggar hukum? Kamu berani menerima taruhan lalu kalah. Yang ingin kusuruh hari ini, pergi dan lakukanlah. Melihat kondisi saat ini, toko keluarga Liang di seberang tidak akan bertahan 7 hari. Ini berkat idemu. Ternyata kamu ramah juga ya. Aku hanya berterima kasih. Kamu lebih cantik saat tersenyum. Apa sampai ini ditulis olehmu? Bukan. Kamu bohong, pasti tidak mau mengaku. Aku tidak menulisnya. Tapi itu ditulis oleh orang yang aku kenal. Kamu mau apa? Di depan Tuan Mudaku, berani sekali bersikap sombong. Di siang bolong begini kalian mau berbuat kasar. Seekor anjing liar beraninya melawan keluarga Liang. Apa kamu tahu akibatnya? Lawan dia. Mau memukulku? Coba, ayo. Kamu. Wanita ini berani sekali memukulku. Kenapa tidak? Memukulmu itu untuk kebaikan orang banyak. Kantor berwajib itu ada di sebelah sana. Kalau merasa keberatan, tuntutlah aku. Siapa orang ini? Beraninya menatap keluarga Liang. Sepertinya dia itu pelayan buku, tuan muda dari keluarga Song. Selain buku saja kenapa sombong sekali? Bahkan berani memukul orang dari keluarga Liang. Dia tidak tahu konsekuensinya. Kalau tidak salah nama orang itu Lai Fu. Dia pengelola toko keluarga Liang. 2 hari lalu dia bilang dia menjalankan perintah dari tuan muda Liang, menaikkan harga barang di toko 2 kali lipat. Ya benar, kami semua ada pada waktu itu. Bukan hanya menaikkan harga, dia juga memukul orang. Yang tertulis ini benar sekali. Pasti ada kesalahpahaman. Keluarga Liang adalah salah satu keluarga tertua di sini. Tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti warga. Keluarga Song harus bertanggung jawab. Apa maksudmu? Aku ingin bilang kesalahpahaman antara 2 keluarga. Mungkin dia penyebabnya. Diam! Omong kosong apa itu? Keluarga Liang dan Song memang tidak akur. Diam. Kepala pelayan. Jangan bicara sembarangan. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga Song lagi. Tuan muda Liang. Cepat jawab. Kamu menaikkan harga, memukul warga. Apa keluarga Liang memintamu melakukannya? Tidak mau mengaku ya? Pukul dia. Cepat katakan. Tuan Muda Liang, aku... Belum mau mengaku ya? Pukul lagi. Kurang ajar. Beraninya kamu. Tuan Muda Liang, bagaimana? Apa kamu mengakuinya? Aku, keluarga Liang tidak mungkin melakukan hal jahat seperti itu. Oh, begitu ya? Berarti Lai Fu sendiri yang menaikkan harga dan memukul warga. Aku itu bukan begitu. Tuan Muda Liang, tolong aku. Lai Fu berani sekali mengganggu warga. Mengaku disuruh Tuan Muda. Dia melakukan hal-hal jahat. Sekarang coba jawab. Apa dia perlu dipukul? Pukul dia. Pukul saja. Baik, hari ini pembukaan toko keluarga Song. Lakukan saja demi keadilan. Anggap saja acara pembukaan toko. Habisi dia. Pukul saja. Jangan mendekat. Maaf, aku sudah meragukanmu. Akan kuambil kembali selebaran itu. Kurang ajar. Berita ini sudah tersebar ke seluruh kota. Apa gunanya mengambil selebaran itu? Oh ya? Berarti tidak perlu diambil kembali. Dasar sialan. Tuan Muda, sebaiknya selesaikan masalah ini. Apa maksudmu? Acara pembukaan toko baru. Tuan Besar tadinya mau datang langsung. Tapi setelah tahu perbuatan kalian, aku diminta datang untuk menghentikan kalian. Pelayanmu, Tuan Besar belum tahu situasi sebenarnya. Kami akan menjelaskan itu padanya. Lancang! Perintah Tuan Besar, berani sekali pelayan rendah sepertimu menjelaskan. Jika dibiarkan seperti ini, maka bisa-bisa orang-orang meremehkan keluarga Song. Bikin pelayanku, sekalipun dia membuat kesalahan, bukan wewenangmu untuk menghukumnya. Lihat ini, simbol seperti Tuan Besar yang jatuh. Kamu? Terima kasih pelayanmu sudah mengampuni nyawaku. Tetapi masalah hari ini, aku punya penjelasan. Jika bukan karena kamu tahu rahasiaku, sudah tamat riwayatmu sekarang. Cepat tutup tokonya dan minta maaf.
Coba saja tarik. Apa? Kamu ingin menatap perintah Tuan Besar? Meskipun Raja Langit turun sendiri, tidak akan bisa menghentikanku membuka toko. Kamu bukan siapa-siapa. Siapa berani membuat masalah? Kenapa? Siapa yang mau melawan? Oh, pelajar Chen, maaf ya. Aku tidak tahu pelajar terkenal sepertimu datang kemari. Maafkan sikap kami yang kurang ramah. Saudara Song, maaf, aku datang terlambat. Saudara Li, Tidak terlambat, tepat waktu. bagus sekali. Semoga bisnismu laris. Tapi saudara Song, ini sedikit berlebihan. Saudara Chan, kamu salah paham. Ikut ke dalam dulu, lihatlah dulu. Baik, Tidak lihat pelajar Chan datang mengunjungi toko. Laporkan itu kepada Tuan Besar. Baik. Bocah kurang ajar. Tunggu saja aku akan menghancurkanmu. Tuan Muda Liang, silahkan masuk. bagaimana penampilan kami? Pria itu, Li Chen, dia itu orangnya licik. Kenapa menghina temanmu sendiri? Baiklah, Fei, berikan upah mereka. Terima kasih. Keributannya sudah cukup. Aku tidak tahu apakah bisnis juga akan ramai. Silakan. Ayo Divya, ayo. Tuan, Jangan lihat. Saudara Chan, ini bukan rumah bordil. Hanya menjual keahlian, bukan tubuh wanita. Saudara Chan, bagaimana? Ini menarik juga ya. jadi ini kartu Asmo ya? Saudara Chan, silakan duluan. Kami akan segera menyusul. Baik. Ada apa? Hari indah begini, kenapa wajahmu murung? Giliranku bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang kamu membiarkan mereka menghibur pelanggan. Lalu apa lagi di masa depan? Memangnya apa pikiranku? Coba katakan. Kamu tahu persis di dalam hatimu. Aku sungguh tidak tahu. Kamu mengundang gadis-gadis itu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu melanggar prinsip dan etika dalam masyarakat. Aku hanya meminta mereka menari. Di rumah bordil pun mereka menari. Pandai mencari alasan. Ini hal yang berbeda. Di mana bedanya? Kamu, jawab aku. Apa kamu berencana meminta mereka menghibur pelanggan? Kamu, dasar tidak bermoral. Kamu tidak tahu batas. Percaya atau tidak, gaji mereka itu 10 kali pekerja biasa. Lalu, apa pelanggan memberi barang-barang kita? Itu tidak penting. Melihat kondisi keuanganmu, tidak mungkin bisa melawan monopoli keluarga Liang. Itu sebabnya kita perlu menempuh risiko. Itu karakteristik kita. Apa kamu tahu tentang model inovatif? Bagaimana alokasi sumber? Apa artinya memanfaatkan kekuatan? Apa artinya itu? Lihat saja nanti. Dalam 3 hari, toko keluarga Liang akan tutup. Kamu belum mengerti keluarga Liang sama sekali. Jangan asal bicara. Kalau begitu, mari bertaruh. Itu, bocah ini memenangkan semua taruhan. Aku tidak akan tertipu. Ada masalah yang kamu tidak perlu tahu. Dengarkan saja aku. Hei, siapa yang tuan muda di sini? Tuan Muda, dalam 1 hari ini penjualan kita 30 tile. Ini 2 kali lipat dari yang pernah ada sebelumnya. Apa? 30 tile? Kenapa bisa banyak sekali? Tuan Muda, lihat sendiri. 30 tel itu belum apa-apa dibandingkan masa depan bisnis kita nanti. Tuan Muda Li, maafkan kelancanganku di masa lalu. Aku harap Tuan mau memaafkanku. Lupakan, aku tidak menyalahkanmu. Orang-orang memang cenderung kurang percaya padaku. Kamu uangnya masih belum cukup untuk membayar upah para gadis itu. Kita masih belum untung, kita masih rugi. Merugi atau untung, yang mengerti pasti tahu. Rugi ya rugi, untung ya untung. Memangnya aku tidak bisa berhitung? Baiklah, tidak perlu khawatirkan soal itu. Setibanya di rumah nanti, aku bisa memberi penjelasan kepada ayah. Hari sudah larut, kita semua juga perlu istirahat. Tapi jangan lupakan taruhan kita. Selama 2 hari ke depan, kamu perlu melayaniku seperti tuan muda. Kamu? Baru 1 hari, pendapatan masih belum pasti. Namanya juga usaha. Keluarga Liang mau melawanku artinya kembali ke masa lalu. Ayah, ini hasil penjualan toko barat hari ini. Berani sekali kamu mempermalukan Tuan Muda, keluarga Liang di depan umum. Bahkan tidak memandangku lagi di matamu. Ayah, bukan begitu. Situasinya tidak seperti itu. Toko barat, kamu membuatnya menjadi kacau. Arwah ibumu pun pasti tidak akan tenang melihatmu. Tuan besar, Song Yu sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan sendiri. Dia belum bisa memutuskan dengan benar. Memanggil gadis-gadis untuk menggoda di toko. Perbuatan macam apa ini? Reputasi keluarga Song selama bertahun-tahun sudah dinodai oleh perbuatannya. Tuan Besar, sepertinya Tuan Muda dihasut oleh pemuda bernama Li Chen. Tuan Muda terpengaruh. Menurut pendapatku, sebaiknya kita eksekusi saja Li Chen. Ayah, akulah yang meminta Li Chen untuk membuat rencana. Ini bukan kesalahannya. Masih berani melindunginya. Tuan Muda, apa kamu dipengaruhi oleh trik licik Li Chen? Hah? Apa benar seperti itu? Pelayan Wu,
Kamu selalu ingin menyingkirkan Li Chen di setiap kesempatan. Di mana hati nuranimu? Apa mungkin karena dia mengetahui rahasiamu? Rahasia apa? Tolong jangan dengarkan kata-kata Li Chen. Lalu bagaimana dengan kata-kataku? Tuan besar. Baiklah, mengenai toko itu, kamu tidak perlu mengurusnya. Kenapa, Ayah? Akhirnya aku berhasil membangkitkan kembali toko itu. Aku ayahmu, aku yang memutuskan. Mundur. Maaf Tuan Besar, toko barat itu jangan diambil kembali dulu. Lagi-lagi dia. Sial. Jika bukan karena keluarga Song, pelajar Chen tidak akan memandangmu. Saudara Chen bukan memandang keluarga Song, hanya Tuan Muda saja. Berani sekali. Sudah mengecek penjualan toko? Tutup begitu lama baru buka. Memang hasilnya akan bagaimana? Apakah pelayan Wu tidak memberitahu kalau toko kita ramai? Memang kenapa kalau toko ramai, orang-orang itu datang ke toko hanya untuk menonton saja, melihat tindakanmu yang tidak bermoral. Orang-orang tidak menunjuk dan memarahimu saja, itu sudah sopan. Memangnya berapa yang kamu Iya, hasilkan? benar. Memang belum terlalu banyak. Pendapatan hari ini 30 tile. 30 tile? Yang aku tahu, toko paling ramai di keluarga Song belum pernah menghasilkan sebanyak itu dalam satu hari. Karena Tuan Besar tidak tertarik, sebaiknya kita bereskan sendiri. Kurang ajar. Tuan besar itu kepala keluarga Song. Semua keputusannya diputuskan Tuan besar. Jangan habisi ayam kalau memang masih perlu telurnya. Berani sekali, kamu itu cuma pelayan. Pintar sekali bicaramu. Nyonya kedua tidak memahami tentang bisnis. Mohon jangan ikut campur. Cukup. Toko itu sementara akan dikelola oleh Li Chen dan pelayanmu. Song Yu, tinggallah beberapa hari di dalam rumah. Temani istrimu lebih sering. Tapi aku... Itu keputusanku. Tidak ada negosiasi. Oh tidak, jika aku tidak di sana, Li Chen bukan lawan yang sesuai untuk pelayanmu. Jangan khawatir, aku bisa menangani pelayan Wu. Jangan sombong, pelayanmu itu sangat kuat. Jika dia melawan, mudah saja untuk melukaimu. Bagaimana kamu akan membalas? Dia tidak bisa menghabisiku. Kenapa? Karena aku punya kemampuan membaca pikiran. Ayahmu ingin Tuan Muda tinggal di rumah? Apa itu punya arti yang dalam? Keluarga Song sudah menyinggung keluarga Liang. Ayah ingin mencari bantuan dari keluarga Liu. Jadi istrimu itu Liu Qingqing. Omong kosong apa ini? Gadis itu dari keluarga terpandang. Awalnya mereka meremehkan keluarga Song. Jika bukan karena gadis itu punya sakit, kurasa pernikahan ini tidak akan terjadi. Aku mengerti sekarang. Gadis sakit dan pria palsu. Dua keluarga ini menyimpan trik apa lagi? Apa maksudmu? Apa aku salah bicara? Diam! Liu Qingqing tidak sehat, makanya dia memilih keluarga Song. Mereka bahkan memandang rendah keluarga Song. Reaksimu itu berlebihan. Tuan besar Song juga curang. Dia tahu kamu wanita, tapi tetap menikahkan kalian. Bukankah itu berarti dia ingin kamu menjadi duda? Hal seperti ini, Liu Qingqing juga tidak bisa mengumumkannya. Menderita harus ditelan sendiri. Ini sangat menyedihkan. Cukup. Aku tahu kamu punya banyak trik. Cepat pikirkan cara untukku. Untuk orang-orang kita, trik tidak akan berhasil. Ketulusan adalah cara yang terbaik. Ketulusan apanya? Maksudmu Tuan Muda mengakui dia wanita? Tidak. Kalau keluarga Liu tahu identitasku, aku takut mereka tidak melepaskanku. Seandainya kita bisa melakukan kebaikan padanya, misalnya menyembuhkan penyakitnya. Tabib, Tuan Muda memanggil tabib terkenal. Dia punya aturan unik dalam mengunjungi pasien. Apa itu? Dia hanya mengunjungi pasien saat malam hari dan lampunya dimatikan. Dalam kondisi gelap bagaimana memeriksa? Nona Muda tenang saja. Apakah kemampuannya handal? Kita buktikan nanti. Silakan. Tabib Li, jangan lupa perintah Nona Muda. Sebelum menyembuhkan Nona Muda, bukankah kita perlu menyelesaikan taruhan kita dulu? Tuan Muda, dia hanya memikirkan dirinya. Mau ingkar janji ya? Kamu? Hei, tenang. Mengurus bisnis itu penting. Li Chen, jika kamu benar bisa menyembuhkan penyakit Nona Muda, akan kuizinkan Fei menepati janjinya. Menyembuhkan penyakit Nona Muda? Entah sudah berapa tabib terkenal yang dipanggil oleh keluarga Liu. Semua tidak bisa. Kita lihat saja. Kamu itu cukup menghangatkan tempat tidurku. Permisi. Ini adalah zaman kuno. Mungkin kemampuan medisku bisa sedikit membantu. Penyakit ini... Tabib, katanya penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Aku tidak banyak berharap. Hanya ini. Bukankah terlalu mudah? Nona Muda, apakah penyakit ini kambuh sewaktu-waktu? Dan setiap kambuh waktunya tidak lama. Benar, tabib mengenali penyakitku. Saat kambuh, kamu merasa pusing dan penglihatanmu buram. Lutut dan pinggang terasa lemas, merasa emosional tanpa sebab. Benar-benar. Penyakit Nona Muda cukup umum, hanya saja banyak orang sengaja menyembunyikannya, sehingga menjadi masalah yang rumit. Tabib bilang penyakitku ini rumit dan sulit, tidak bisa disembuhkan. Terima kasih atas bantuannya, Tabib. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu pikir siapa aku ini? Bukankah ini hanya menstruasi yang tidak teratur? Ini bukan penyakit mematikan. Nona Muda, jangan terburu-buru. Aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Kamu? Penyakitmu itu perlu diobati dalam jangka panjang, tidak bisa diburu-buru. Kalau begitu, beritahu aku, apa penyakitku? Apa mereka punya istilah untuk menstruasi di zaman kuno? Ini penyakit yang sedikit sulit. Di kampung halamanku, orang-orang menyebutnya datang bulan. Datangnya sebulan sekali. Begitu para warga menyebutnya tamu bulanan. Tamu bulanan, terdengar masuk akal. Gejalanya seperti yang kurasakan. Oh, Merasa sakit? bisa bantu resepkan obat? Hari sudah malam, toko obat sudah tutup. Meracik obat memerlukan waktu. Begini saja, akan kubantu memijatnya untuk meredakan nyerinya. Seorang tabib itu punya hati seperti orang tua. Di mataku kamu hanya pasien, meskipun kamu wanita.
tubuhnya, kecantikannya luar biasa. Tuan Muda, apa kamu percaya licin bisa mengobati? Kuda mati pun bisa pura-pura diobati. Pemuda itu punya banyak trik. Kalau dia berani bertaruh, mungkin dia bisa mengurus nona muda. Itu hanya tipuan saja. Kurang ajar, berani dia pada nona muda. Baik, tunggu dulu. Kita perlu memanggil seseorang. Tuan Muda, kamu tidak gila kan? Dia itu licik. Saat ini saat yang tepat untuk membuat nyonya kedua bingung. Kesempatan emas. Sepertinya kita datang bukan di waktu yang tepat. Pengawal Chang, Tuan Muda ada di dalam. Aku belum bilang kalau Tuan Muda sedang menemui nona muda. Mereka punya urusan penting. Mengerti, kami mohon diri. Ingat, Tuan Muda adalah cendekiawan. Masalah seperti ini tidak mudah dibicarakan. Baik. Bagaimana sekarang? Kalian tabib Li sungguh menakjubkan. Aku merasa lebih baik. Hari ini sampai di sini saja. Besok aku akan kembali dan meresepkan obat untukmu. Minum obatnya tepat waktu. Terima kasih tabib Li. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, kamu sedang tidak enak badan. Istirahatlah. Jika rasa nyerinya tidak tertahankan, hubungi aku lagi ya. Rasanya malu sekali. Akan tetapi ilmu tabib Li sungguh membuatku lebih baik. Aku benar-benar mengobatinya. Kamu pikir kami tuli? Aku bilang itu adalah teknik memijat. Memijat. Baik, kami percaya padamu. Jangan datang. Jika begini apa benar kalian percaya? Percaya, tentu saja percaya. Teknik memijat, aku mengerti. Jangan datang. Mengerti apanya? Nona muda tampaknya sangat menikmati pijatanmu. Datanglah lebih sering. Itu... lupakan saja. Aku tidak ingin menjelaskannya. Istrimu saja tidak masalah. Kenapa aku harus takut? Fei, turunlah dulu. Iya, Bicaralah. Ada apa? ayahku tahu kalau aku perempuan. Jika sikapku berlebihan, dia akan mengumumkannya. Jika itu terjadi, aku tidak akan bisa menjaga keluarga ibuku. Juga, tidak ada seorang ayah yang suka putrinya berdekatan dengan gadis-gadis dari rumah bordil. Jadi, karena aku sedang dilarang pergi, aku ingin menyerahkan toko itu untuk kamu kelola. Dan pelayan tokohu, dia orang kita. Kamu bisa percaya padanya. Apa kamu bisa menangani tekanan dari pelayanmu? Itu tergantung padamu. Kamu mempercayaiku. Kamu tidak takut aku mencuri uang dan kabur. Mana mungkin? Jika kamu ingin kabur, kamu sudah lama kabur sejak kejadian di rumah bordil. Aku selalu membayar hutangku. Urusanku dengan pelayanmu dan Liang Yulong masih belum selesai. Jika aku kabur, bukankah itu konyol? Baik, aku berjanji. Mulai hari ini, kamu di dalam, aku di luar. Kamu, omong kosong apa ini? Tidak tahu malu. Gadis ini saat sedang baik, dia punya sisi feminim. Berarti kita sepakat. Oh ya, aku tuliskan resep untuk penyakit nona muda. Obat itu untuk jangka panjang, itu bisa menyembuhkan penyakit. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Ya, tentu saja. Baik, aku akan mempercayaimu. Pelayanmu di keluarga Song, dia mengandalkan perlindungan dari Suci. Aku perlu bicara dengan Suci. Kalian tidak berguna. Kenapa tidak masuk dan melihat? Aku tidak percaya kalau dia itu pria. Selamat malam, Nyonya kedua. Lancang, siapa yang mengizinkanmu masuk? Nyonya kedua, aku akan panggil pengawal. Tunggu, kalian berjaga di luar. Tanpa izinku tidak boleh ada yang masuk. Baik. Nyonya kedua, hari ini aku datang untuk membuat kesepakatan. Aku peringatkan, jangan serakah. Kamu mau apa? Aku mau apa? Apakah Nyonya kedua tidak tahu? Dasar licin, berani sekali dia. Mungkinkah kamu tidak bisa melupakanku? Kamu masih mengingatku? Kurang ajar. Dari kata-katamu, kamu bisa dihukum ribuan Jika kali. aku beritahu rahasia Tuan Muda, mau buat kesepakatan? Rahasia apa? Katakan, apa yang kamu ketahui? Bukankah kamu sudah menebaknya? Benarkah? Benar? Tuan Muda adalah perempuan. Benarkah? Benar atau tidak, itu tergantung padamu. Apa maksudmu? Aku bilang, malam ini aku datang untuk membuat kesepakatan. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memuaskanmu, tapi aku ingin bukti. Bukti tidaklah penting. Nyonya kedua ingin mengetahui rahasia Tuan Muda. Apakah supaya Tuan Muda kedua bisa mewarisi posisi kepala keluarga? Kamu bisa menebaknya. Aku punya cara untuk membujuk Tuan Muda supaya bisa mundur dari persaingan pewaris. Konyol, kamu pikir aku percaya padamu? Selama pelayanmu tidak membuat masalah dalam 1 bulan, aku berjanji akan mewujudkannya. Kalau pelayanmu bisa disingkirkan, aku bisa membantu Songsa. Sepertinya kata-kata terakhirku membuatnya menyelidiki pelayananmu. Ini akan lebih mudah. Nyonya kedua, apa yang aku dan Tuan Muda inginkan sebenarnya sederhana. Toko itu milik Tuan Muda, dan nyawa pelayanmu adalah milikku. Jika bisa membantu mendapatkan 2 hal ini, aku yakin bisa membujuk Tuan Muda mengaku bahwa dia wanita. Toko kecil di wilayah barat berikan padanya, tapi pelayanmu sangat ahli bela diri, dan dia mendapatkan dukungan dari keluarga Liang. Tuan besar saja tidak bisa menyentuhnya, apalagi kamu. Selama Nyonya kedua mau bekerja sama, kita bisa menyingkirkan pelayanmu. Apa rencanamu? Koran, berita, metode ini sangat menakjubkan. Katakan Chen, apakah ide ini datang dari Song Yu? Benar, Nona Song wanita bijak dan pintar. Aku sangat mengaguminya. Mendapat pengakuanmu, dia pasti sangat berbakat. Yang sangat kukagumi adalah karakternya. Usianya masih muda, tapi pemikirannya dewasa, tidak sombong ataupun tidak sabar. Bahkan pelayan pribadinya pun
bukan pelayan biasa. Pelayan? Apa itu licin? Benar, dia hanya pelayan yang baru masuk. Pasti karena Nona Song melatihnya sehingga dia menjadi pintar. Melihat hal ini, murid pasti merasa malu. Jangan mengecilkan dirimu. Mungkin dia pandai melihat bakat. Masalah koran ini aku setuju. Dan lanjutkan dengan promosinya. Terima kasih untuk dukungannya, Guru. Masa depan negeri akan diserahkan kepada kalian, para generasi muda. Tuan, Tuan. Hentikan! Tuan besar sudah melarang menggunakan cara seperti ini untuk menarik pelanggannya. Kamu tahu kamu melanggar aturan. Pelayanmu, tanyakan saja kepada Tuan Muda pertama. Aku hanya penjaga toko biasa. Aku tidak bisa membuat keputusan. Di mana Licin sekarang? Itu, aku belum melihat seharian, Tuan Muda Li. Dia hanya pelayan rendahan keluarga Song. Bagaimana bisa dipanggil Tuan Muda? Hah? Kamu merindukanku ya sayang? Kamu merindukanku kan? Pelayanmu, sadarlah. Apa maksudmu? Hubungan kita sudah ketahuan oleh Li Chen. Jika tidak ingin terjadi apa-apa, jaga sikapmu. Sia, berarti kamu juga dalam bahaya. Kamu tahu itu. Jika dia mengadu, kita semua dalam masalah. Berani sekali. Aku punya dukungan dari keluarga Liang. Kalau keluarga Song berantakan, itu bukan masalah. Mengenai toko wilayah barat, sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Tidak mungkin. Sebagai pelayan terhormat dari keluarga Song, apa mungkin aku membiarkannya menginjak kepalaku? Jangan lupa, jabatan kepala pelayanmu itu aku yang memberikannya. Aku juga punya rencana. Lakukan saja perintahku. Kamu, aku masih harus menahan diri. Biarkan mereka sombong sebentar lagi. Aku akan pergi menyelidiki. Apa? Tidak mengeluarkan uang? Tidak, sudah kutanyakan. Gadis-gadis yang membantu di toko itu, mereka tidak menerima uang. Bagaimana Nyonya pengelolanya? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Mereka membayarnya dengan barang ke rumah bordil itu. Di siang hari, mereka bekerja di toko. Sungguh pemanfaatan yang bagus. Pantas mereka mau bekerja tanpa bayaran. Rupanya kesepakatan dengan Nyonya pengelola. Licon. Kuakui ide bisnismu bagus. Tapi jika ingin melawanku, Lian Yulong, levelmu masih jauh. Mari ke rumah bordil itu. Jadi begitu, saudara Song sedang dilarang pergi oleh ayahnya. Benar sekali. Sekarang aku harus mengurus toko dan juga koran. Aku tidak bisa beristirahat. Ini pasti sulit untuk saudara Li. Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan ketua Song. Pihak yang mendukung keluarga Liang, bahkan aku dan guru pun tidak berani menyinggungnya. Oh, apa keluarga Liang punya pendukung? Benar. Jadi tolong sampaikan pada Tuan Muda Song. Jika bukan karena terdesak, jangan pernah berseteru dengan keluarga Liang. Saudara Chen, tenang saja. Aku sangat pemalu. Aku tidak berani menyenggol dulu. Tuan Muda Li, kamu benar-benar hebat. Lia Yulong sungguh pergi ke rumah bordil. Bagus, masukkan ke berita. Ini akan jadi judul yang menarik. Baik. Saudara Li, kamu bilang kamu pemalu. Siapa yang mengelola tempat ini? Astaga, ada angin apa ini? Sampai-sampai Tuan Muda Liang datang ke sini. Cukup bicaranya. Bawakan 10 gadis cantik kepadaku. 10? Kenapa? Tidak boleh? Tuan Muda Liang, gadis-gadis dari kalangan biasa. Aku takut Tuan Muda tidak suka, tapi gadis-gadis terbaik di sini. Apa ini cukup? Cukup sekali. Silakan duduk. Gadis-gadis akan segera datang. Gadis-gadis, ada tamu. Tuan, kemari Tuan Muda. Ayo sini Tuan. Seperti mengundang dewa uang, pelanggan murah hati sudah datang. Berita besar. Keluarga Liang mengundang 10 gadis dari rumah bordil untuk melakukan promosi. Satu orang satu. Berita terbaru, berita. Semuanya cepat lihat. Di seberang jalan ada gadis-gadis dari rumah bordil. Jangan pergi. Hai, Jangan. pergi kamu. Aku datang bukan untuk membuat masalah. Tuan Muda Li, Aku diminta menyampaikan itu. apa yang Tuan Muda Li ingin lakukan? Kenapa terburu-buru memanggilku kembali? Astaga, ada apa? Berani sekali kamu. Tuan Muda sangat percaya padamu, tapi kamu malah membantu keluarga Liang. Kamu sudah gila? Masih mau berdebat? Kamu mau cari mati? Hentikan, Legend. Aku bertanya, apa kamu benar-benar orang Liang Yulong? Bahkan kamu meragukanku. Lalu kenapa kamu tidak datang ke toko hari ini? Kalau aku ke toko, siapa yang mengurus kantor berita? Menjual koran menghasilkan sedikit uang. 300 tel, pendanaan pemerintah. Pendanaan pemerintah 300 tel. Kita mengurus yang ada untungnya. Chen Chuang Yuan berdiskusi dengan Guru Chu. Guru Chu senang dengan bisnis koran kita. Itu sebabnya kita dapat ini. Benarkah? Ini adalah buktinya. Bagus. Bagaimana membujuk Chen Chuan Yuan? Jangan khawatirkan itu. Lalu kenapa kamu membantu keluarga Liang? Bisnis koran ini, apa kamu akan memberikannya pada orang lain juga? Iya. Kamu itu sangat pintar. Aku tidak butuh pengakuan darimu. Aku memang pintar. Li Chen, kamu harus menjelaskan hari ini perihal keluarga Liang. Jika tidak, aku tidak percaya padamu.
Kamu curiga aku menjual model kerjasama dengan rumah bordil pada keluarga Liang? Jika tidak, bagaimana dalam satu hari keluarga Liang bisa mengikutinya? Tanyakan pada pelayanmu, bukankah dia? Tanyakan pelayanmu dan kamu akan tahu. Kata pelayan Wu, kamu menyewa 3 orang untuk membantunya membuat momentum. Ini pekerjaanmu, masih mau mengelak? Aku melakukan 2 hal itu. Apa ada masalah? Tuan muda, dia mengakuinya. Kita singkirkan dia. Li Chen, sebenarnya siapa yang mau kamu bantu? Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dasar tidak tahu terima kasih. Toko wilayah barat itu milikmu. Aku bisa membantu tokomu bangkit. Tapi kantor berita aku berencana membuatnya menjadi bisnisku. Kamu berani mengancamku. Ini bukan ancaman, ini kerjasama. Dengan kekuatanmu saja sulit untuk menjatuhkan keluarga Liang. Tapi aku bisa. Percayalah, kita bisa menang bersama. Jika kamu mencurigaiku, lebih baik kita berpisah jalan. Melihat bakat dan kepintarannya, tidak mungkin selamanya dia di sisiku. Tidak masuk akal. Ingin aku jadi pelayan seumur hidup. Yang benar saja. Beberapa hari ini tinggallah di rumah. Rawat nona muda. Urusan keluarga Liang serahkan saja padaku. Tuan muda, kita tidak boleh curiga tanpa dasar. Mari percaya padanya sekali lagi. Tuan muda kedua, dia Li Chen. Kalian... Anak baru tidak mengerti aturan ya. Lain kali saat berjalan, perhatikan langkahmu. Berani sekali melukai tuan muda kedua. Apa kamu bisa menanggung akibatnya? Rupanya dia tuan muda keluarga dari keluarga Song. Song Je. Orang tidak berguna. Apa kamu tidak mendengarku? Cepat berlutut dan minta maaf. Lakukan saja sendiri. Siap, cari mati ya. Ku beri kesempatan terakhir. Ayo berlutut. Baru beberapa bulan sejak aku kembali ke rumah, para pelayan mulai tidak disiplin ya. Pelayanmu, apa harus keras ini? Keluarga Liang mengambil tindakan terhadap keluarga Song. Untuk apa aku takut pada ancaman? Pantas saja kamu berani berlaga. Rupanya keluarga Liang sudah siap bertindak. Jika tidak mau berlutut, jangan salahkan aku bersikap keras padamu. Pelayan tua ini memang kuat. Apa yang harus aku lakukan? Pelayan kasar ini cukup keras. Hati-hati jangan sampai membunuhnya. Tuan muda ini suka menginjak pelayan yang kurang sopan. Li Chen, kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku. Berlutut. Aku berlutut. Nah, begitu baru benar. Aku terlalu memandang tinggi dirimu. Rupanya kau juga hanya anjing penakut. Berani juga harus tetap memakai akal. Penghinaan ini akan aku kembalikan berlipat di masa depan. Li Chen, nyonya kedua memanggilmu. Segera temui beliau. Ibuku memanggilmu. Berlutut? Berlutut apanya? Hei, Lupakan, dia hanya pelayan. Biarkan dia pergi menemui ibuku. Apa nyonya kedua memanggilku? Keluarga Liang sudah mulai menekan keluarga Song. Sekarang bukan hanya toko wilayah barat, tapi seluruh bisnis keluarga Song juga terkena imbasnya. Aku sudah menduganya. Tuan besar sangat khawatir tentang ini. Kamu memulai Fu sama saja menampar wajah Liang Yulong. Sekarang mereka ingin membalas dendam. Bagaimana cara kamu menghadapinya? Nyonya kedua, tenang saja. Semua ada dalam kendaliku. Aku cuma ingin tahu rencanamu. Aku belum bisa membocorkannya. Kamu tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya pada Song Che dan pelayanmu. Mereka mempermalukanku. Bagaimana aku bisa percaya? Nyonya kedua, Tuan muda ingin menemuimu. Suruh dia menunggu. Tanpa izinku tidak boleh ada yang masuk. Baik. Jika putramu membuat kesalahan, bukankah sebagai ibu harusnya kamu meminta maaf? Jangan begini. Jangan. Kamu apa? Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, Anda mendengarnya. Nyonya dan Li Chen sedang membahas masalah penting, tidak ingin diganggu. Masalah penting apa? Bahkan aku tidak boleh mendengar. Tuan, mohon jangan membuat sulit kami. Ibu, ada apa? Tidak. Aku merasa kurang enak badan. Aku sedang dipijat oleh tabib Li. Tabib Li, pelayan itu bisa mengobati. aku tidak tahu. Pelayanmu, kenapa wajahmu tampak tidak sehat? Tidak. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Pantas saja belakang ini tidak pernah mencariku. Ternyata kamu punya kekasih baru. Hei, Li Chen, aku ingin menghancurkanmu. Tuan, pulanglah sekarang. Iya, pijatan nyonya biasanya sekitar setengah jam. Lama sekali. Baiklah, aku akan kembali lagi. Lihat ini, sekarang kamu semakin berani. Jika pelayanmu masuk, maka kita akan... Kenapa? Paling parah kita akan hancur bersama. Aku peringatkan, lain kali jangan terlalu terang-terangan seperti ini. Lain kali? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan mengurus keluarga Liang. Tolong urus anakmu. Jangan sampai dia membuat kesalahan. Bukan hanya menghapus dampak negatif dari kenaikan harga, tapi juga mengalahkan toko keluarga Song. Yang kita undang itu gadis-gadis terbaik. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis biasa yang mereka undang ke toko. Akan tetapi, ini... Hei, 1000 tel, itu bukan masalah. Benar sekali.
Tetapi tujuan kita adalah untuk memonopoli wilayah barat dan menghancurkan keluarga Song. Lumayan. Tuan muda ini menggunakan uangnya untuk menghancurkan mereka. Apakah kita masih mengkhawatirkan soal biaya? Tuan muda sungguh bijak. Tapi yang aku tahu, Song Yu sekarang memegang kurang dari 100 tel perak. Keluarga Song tidak memberinya dukungan. Dan menurut perhitunganku, mereka akan kehabisan dana. Hanya bisa bertahan setengah bulan. Biarkan mereka bergerak beberapa hari lagi. Kenapa wajahmu muram begitu? Tuan Muda Li, sejak berurusan dengan keluarga Liang, mereka merebut pelanggan kita. Lihat toko ini, lebih buruk dari sebelumnya. Kali ini, kamu tidak mengirim orang-orang kita pulang? Aku rasa Tuan punya rencana. Tenanglah, bukan saja kamu tidak boleh mengirim mereka pulang, tapi juga berikan kenaikan gaji. Hah? Ini 100 tel, ambil saja. Ini Tuan Muda Li, kenapa tidak membujuk Tuan Muda Liang? Kita tidak bisa melawan Tuan Muda Liang, dan mereka pasti akan mendekat kita. Kita tidak akan menang, aku yakin itu. Sudahlah, tidak perlu cemas soal uang. Aku sudah janji dengan seseorang, kuserahkan urusan toko kepadamu. Lebih banyak uang, tapi kita tetap belum bisa melawan keluarga Liang. Saudara Li, memangnya apa yang perlu kita bicarakan di rumah bordil? Saudara Chen berpikir terlalu banyak. Kita datang untuk mendiskusikan hal penting. Guru Chen menginvestasikan 200 juta tel pada bisnis koran kita, dan aku tidak boleh meremehkan itu. Apa mungkin Saudara Li ingin mempromosikan rumah bordil ini? Kamu akan segera tahu. Itu Mama Su, begini caramu memperlakukan Dewa Uang. Li Chen, kamu hanyalah seorang pelayan keluarga Song. Dewa uang apanya? Jujur saja, ada pembayaranku untuk mengurusmu. Jika ingin menyalahkan, jangan salahkan aku. Tunggu, kamu ingin memukulku? Aku terima, tapi setidaknya bisa beritahu siapa yang menyuruhmu. Siapa yang berselisih denganmu? Kamu tidak tahu? Liang Yulong? Tidak masuk akal. Mama Su, aku rasa ini tidaklah baik. Jika bukan karena strategiku, apa kamu bisa mendapatkan 1000 tel dari Liang Yulong? Bukan hanya ingkar janji, kamu juga ingin membakar jembatan. Kamu bicara tentang kesetiaan pada orang sepertiku. Kamu pasti mabuk. Mama Su, jangan begitu. Kamu sungguh tidak tahu malu, tapi lucu sekali. Kenapa kalian diam saja? Patahkan kakinya dan kirim dia ke keluarga Liang. Saudara Li datang untuk bicara soal bisnis. Sekarang kamu malah berkhianat. Memangnya siapa dirimu berani ikut campur urusan kami? Keluar, atau mau kupukul? Namanya Chen, dia pelajar terbaik di dinasti ini. Jika dia pelajar terbaik, maka aku adalah ratunya. Ngomong-ngomong, aku juga bisa menjadi Perdana Menteri di sini. Maka pelajar terbaik mohon minggir sedikit. Jangan sampai terluka karena tongkat ini. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Chen, pelajar terbaik. Maaf, aku tidak mengenali ini. Aku minta maaf. Kamu mengenali stempelku ini? Maafkan aku. Aku sama sekali tidak tahu. Oh ya, Saudara Chen, maaf aku sudah merepotkanmu. Tidak masalah. Bagaimana awalnya Saudara Li bisa berbisnis dengan mereka? Begini ceritanya. Carikan aku beberapa gadis yang bisa menari dan bernyanyi. Baiklah, tunggu sebentar Tuan. Mereka akan segera datang. Tunggu dulu. Mereka tidak harus cantik. Yang penting mereka harus menurut. Tidak harus cantik. Benar. Uang itu aku berikan padamu. Uang untuk para gadis itu akan aku berikan terpisah. Hanya saja aku punya satu syarat. Iya, katakan saja Tuan. Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Dan bisa menjamin para gadis-gadis dari tempat ini bisa mencari uang tanpa menjual tubuh mereka. Tuan, kamu pasti bercanda. Di dunia ini mana ada hal seperti itu? Sudah lakukan saja. Setelah urusan ini selesai, kita perlu membagi uangnya 50-50. Baiklah, jika urusan ini berhasil, aku akan mengambil 100 tel sehari. Sisanya akan kuberikan kepadamu. Sesuai perkataanmu. Iya, Sepakat. sepakat. Kamu ingin mengatakan sesuatu? Memang begitu kejadiannya. Kalau kalian sudah bersepakat, maka tolong penuhi kesepakatannya. Iya, maafkan kesalahanku. Baiklah, ambil 100 tel ini. Sisanya anggap menjadi pelajaran untukmu kali ini. Untuk bisnis berikutnya kita bagi 50-50. Bagaimana? Terima kasih Tuan Mudali, terima kasih. Bangun. Maaf, aku sudah merepotkan. Siapa yang mau membantumu? 900 tel. Berikan uangnya. Saudara Li punya niat baik dan ide bisnis yang bagus. Aku kagum sekali. Terima kasih kembali. Jika bukan karena bantuan Saudara Chen, jangankan uang, nyawaku pun dalam bahaya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Saudara Chen ambil saja uangnya. Tidak ada orang lain di sini. Serahkan saja pada Guru Chu. Anggap saja untuk kebaikan. Investasi untuk bisnis koran memang benar diambil dari uang pribadi guru. Kalau Saudara Li tidak keberatan, aku akan menggunakan uang ini untuk mengembalikan uang guru. Guru Chu orang yang baik, selalu berpikir untuk kebaikan negeri dan rakyat. Menyerahkannya pada Guru Chu juga baik. Kalau begitu, terima kasih Saudara Li. Saudara Chen, bersulang. Bersulang.
Toko serba ada. Rupanya ini hal yang dibuat oleh Song Yu. Tuan muda kedua, ini toko milik tuan muda pertama. Apa yang Anda lakukan? Bukankah ini tidak sopan? Ini toko keluarga Song. Terserah aku mau melakukan apa. Penjaga toko sepertimu tidak pantas memberitahuku. Mengatur barang-barang ini butuh waktu. Kenapa membuat kami menjadi sulit? Tidak tahu aturan, lempar dia keluar. Tidak perlu bekerja lagi. Itu. Berani bicara lagi. Kalian semua keluar. Penjaga Ho. Apa kamu mendengar kata-katanya? Penjaga toko, tolong didik karyawanmu dengan baik. Kali ini, tuan muda ini akan melewatkannya. Tapi jika ada lain kali... Kenapa jika ada lain kali? Tuan muda Ali, akhirnya tuan kembali. Tuan muda kedua datang membuat masalah. Tolong bantu kami. Kamu datang membuat masalah. Apa nyonya kedua tahu? Kamu pikir siapa dirimu? Berani menekanku melalui ibuku. Aku beri dua pilihan. Pertama, meminta maaf, lalu keluar. Dan kedua, diusir keluar. Ibuku menghargaimu. Lalu kamu pikir dirimu itu orang penting? Songce, apa ibumu tidak memberitahumu untuk jangan menggangguku? Kamu ini hanya pelayan rendahan keluarga Song. Memangnya kamu siapa berani bicara dengan tuan muda ini? Kamu tidak akan membiarkan dia membelamu kan? Pelayan rendahan ini kemarin hampir berlutut di depanku. Apa? Licha, kuberikan dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf kepada tuan muda ini. Kedua, kupatahkan kakimu dan musirmu dari keluarga Song. Kesempatan terakhir, minta maaflah. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kamu berani memukulku? Sudah aku beri kesempatan. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Penjago, dia ingin dipukul. Pukullah dia. Ini tidak boleh dilakukan, bukan? Tuan muda pertama mempercayakan toko ini padaku. Artinya kalian semua anak buahku. Siapa yang berani mengacau artinya menampar wajahku. Cepat, pukul dia. Baik. Kalian berani padaku. Jangan pukul aku. Jangan. Dasar kurang ajar. Lihat saja nanti. Tuan muda Li, Anda memukul Songce. Dia tidak akan tinggal diam. Aku selalu menepati perkataanku. Biarkan saja dia yang meminta diusir. Apa kalian takut dengan Songce? Tidak takut. Kami tidak takut dipecat. Bagus, tekad kalian kuat. Aku suka. Ambillah uang ini untuk membuka cabang. Cabang? Ambillah, keluarga Liang di wilayah barat ingin melawan kita. Kita tidak bisa menemaninya bermain. Kita akan membuka cabang di seluruh kota. Hebat. Langkahmu sungguh tidak terduga, Tuan. Kita akan buka cabang di seluruh kota. Aku tidak percaya kalau nanti keluarga Liang bisa mengambil pelanggan kita. Jika keluarga Liang sekuat itu, mereka pasti sudah lama menguasai bisnis di negeri ini. Hanya saja uang ini... Jangan khawatir, kita punya cukup uang. Kita biasa membuka banyak cabang. Jika uangnya kurang, minta saja padaku. Baik, baik. Aduh, pelan-pelan, sakit. Baik. Cepat carikan tabib yang terkenal. Dengar ada tabib ajaib di kediaman ini. Bahkan penyakit tanah muda bisa disembuhkan. Apa perlu mengundangnya? Tunggu apa lagi? Cepat panggil. Baik. Apa yang terjadi? Siapa lagi yang kamu lawan? Ibu harus membantuku. Ini bukan perkelahian. Aku dikeroyok oleh beberapa orang. Berani sekali berbuat seperti itu. Siapa pelakunya? Cepat katakan, ibu akan menghukumnya. Dia anak buah Song Yu, si pelayan itu. Li Chun. Li Chen? Ibu, aku akan mematahkan kaki Li Chun, lalu mengusirnya dari keluarga Song, penjaga toko wilayah barat. Aku juga ingin menghukum mati mereka. Ibu kan sudah bilang jangan mengganggu Li Chen. Kenapa kamu malah tidak dengar? Dia cuma pelayan biasa. Lagi pula, dia anak buah Song Yu. Tidak perlu khawatir, dengarkan ibu. Jangan mengganggu lagi, supaya kamu bisa menjadi pewaris sah keluarga Song. Saat ini kita sedang mengandalkannya. Ibu, apakah maksud ibu dia juga salah satu pion kita? Seperti itulah. Kamu tidak salah. Seharusnya dia tak memukulku. Jika aku berkuasa, lihat saja. Tuan muda kedua siapa yang mau kamu penggal? Tidak tahu diri, beraninya datang ke sini. Bukankah kamu yang mengundangku? Melapor kembali kepada tuan muda kedua, Li Chen adalah tabib ajaib yang menyembuhkan penyakit tanah muda. Penyakit tanah muda disembuhkan olehmu? Benar. Maka tolong bantu obati tuan muda kedua. Jangan mendekat. Ibu, aku tidak ingin diobati olehnya. Dia yang memukulku. Dia tidak punya niat baik. Tenanglah, ini masalah yang berbeda. Permasalahan kita sebetulnya sudah selesai. Sekarang aku menjalankan peranku sebagai tabib. Songse belum mengerti. Tolong bersabar. Nyonya kedua, aku bukan orang yang berhati sempit. Bagus. Mengenai Songse, aku serahkan padamu. Ibu, jangan biarkan dia mengobatiku. Aku tidak mau. Luka tuan muda kedua cukup parah. Cepat, carikan garam obat. Garam obat. Aku punya metode sendiri. Cepat lakukan saja. Baik. Jangan mendekat. Aku peringatkan. Jika berani mendekat, aku habisi kamu. Tuan muda, kepalaku bisa pusing karenamu. Jika kamu begitu mengkhawatirkan Li Chen, maka pergi temui dia. Kamu tidak mengerti. Songce adalah putra kesayangannya nyonya kedua. Kali ini Li Chen memukuli Songce. Kurasa pihak mereka tidak akan mengampuninya. Aku dengar pelayanmu sedang tidak ada di rumah. Baguslah, jika ada pelayanmu, dia pasti akan membuat keadaan semakin sulit untuk Li Chen. Tuan muda, kamu begitu mempedulikan Li Chen. Apa kamu punya perasaan padanya? Sembarangan, bukan. Aku hanya rekan bisnisnya. Jika terjadi apa-apa padanya, siapa yang membantuku mengelola toko ibuku? Jika semua berjalan lancar, toko wilayah barat akan bertambah kuat. Tuan muda tidak perlu lagi menyembunyikan identitasmu. Sebenarnya Tuan muda tidak peduli dengan masalah keluarga Song. Saat itu tiba, mungkin tidak ada salahnya mencari menantu pria.
Bla bla bla, kamu bicara apa? Aku melihat kamu hanya belajar hal buruk dari pemuda itu. Hah, dia itu orangnya payah. Aku mau menebus obat untuk Nona muda. Gadis kecil itu, dia semakin cerewet saja belakangan ini. Tuan muda, apa kabarmu? Kamu sudah kembali, mereka tidak mempersulit keadaanmu kan? Mana mungkin, Nyonya kedua dan Tuan muda kedua sangat baik. Selama dia baik-baik saja itu bagus. Dia mengkhawatirkanku tidak sia-sia aku membantunya. Sementara waktu ini aku sibuk bekerja, aku tidak bisa sering-sering pulang. Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Apa itu? Kemarilah. Kamu mau apa? Jangan takut, tenang saja. Sekarang biar ku ajarkan teknik memijat. Saat aku tidak pulang, kamu harus membantu memijat Nona muda. Memijat? Tenanglah, nikmati, lalu pelajari. Oh. Pria dan wanita seharusnya tidak bersentuhan. Kenapa dia seperti ini? Sepertinya dia malu-malu, dia imut sekali. Ayo berbaringlah. Ayo berbaringlah. Aku... Ini adalah langkah yang paling penting. Kamu sering melakukan hal ini ke Nona muda ya? Hati tabib seperti orang tua, tidak ada niat jahat. Bagaimana denganku? Asia, apa yang kukatakan? Kepadamu tentu saja berbeda. Oh ya Tuan muda, aku harus pergi. Jaga kesehatanmu. Masih memanggilku Tuan muda. Baik sayangku. Aku terkejut kamu memanggilku seperti itu. Hanya bercanda, aku pergi dulu. Tunggu. Keluarga yang tidak mudah untuk dihadapi. Kamu berhati-hatilah. Jika mengkhianatiku, aku tidak akan memberi ampun. Siapa yang lakukan ini? Tuan Muda Li, ini ulah keluarga Li. Mereka masuk dan menghancurkan semuanya, bahkan memukuli orang. Apa kalian tidak bilang kalau ini bisnis resmi? Sudah, mereka tidak percaya. Mereka merobek lembaran itu dengan stempel resmi, kemudian menghancurkannya. Apa? Menghancurkannya? Hah, sepertinya mereka tidak ragu. Mereka tidak menganggap pemerintah secara serius. Tuan Muda Li, kita harus bagaimana? Mereka mengancam akan datang mengacau lagi kalau kita berani buka lagi. Tetap buka saja. Aku tidak percaya mereka bisa mengacau lagi. Lian Yulong, kamu mau bermain seperti ini. Baiklah, akan kulayani. Anak kurang ajar. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ini palsu, berita palsu. Ayah, aku hanya pergi ke rumah bordel satu kali. Itu beberapa hari yang lalu. Lagi pula, tidak seperti itu. Kalau memang tidak benar, kenapa kabar beritanya menyebar secepat itu? Pergi dan lihat bagaimana mereka menghina keluarga Lian. Lichen, kamu mencari mati. Siapa itu Lian? Anak buah keluarga Song, dia menyebarkan selebaran. Menodai reputasiku, aku akan menyelesaikan ini dengannya. Tunggu, aku sudah selidiki. Yang mendukung kantor berita adalah Gurucu dan juga pelajar Chen. Melawan kantor berita itu sama saja seperti melawan pemerintah. Takut apa? Kita didukung konselor Chin. Diam! Kalau di masa depan kamu berani menyebut namanya lagi, kamu akan dapat hukuman. Aku bersalah. Dengar ya, orang itu punya hubungan baik dengan pelajar Chen. Dia juga mendapatkan penghargaan dari Gurucu. Dia pasti memiliki keahlian yang baik. Meskipun tidak benar, paling tidak jangan menyinggungnya. Aku ini tuan muda keluarga Liang. Masa aku harus pertama pada pelayan keluarga Song? Aku tidak mau. Anak tidak berbakti. Apa kamu pernah melihat seorang pelayan memiliki koneksi sebagus itu? Pergilah. Kalau masalah ini tidak bisa kamu urus, kamu tidak layak mewarisi aset keluarga Liang. Aku akan pergi. Tuan Muda Li, gawat. Liang Yulong datang membawa banyak orang. Kalau mau dia datang, biarkan saja. Apa yang kamu takutkan? Belakangan ini, kita cukup menyinggung keluarga Liang. Dan Liang Yulong, dia pasti tidak akan membiarkan ini. Tuan Muda harus segera pergi melewati pintu belakang. Tidak perlu. Coba kita lihat dulu. Lichen, dasar kurang ajar. Bisnismu tidak bisa melebihiku. Kamu mau merusak reputasiku. Tuan muda Liang, bicaralah menggunakan bukti. Atas dasar apa kamu menuduhku? Dasar tidak waras. Benar, itu ditulis oleh kantor berita kami. Karena kamu tidak bisa membuktikannya, maka itu adalah fakta. Kurang ajar. Apa yang kamu inginkan? Rupanya cara keluarga Liang meminta tolong itu seperti ini. Diam! Berani sekali kamu bicara seperti itu pada Tuan Muda. Tuan muda, untuk apa membuang waktu bicara dengannya? Kita hajar saja. Terakhir kali, mereka juga yang mengacau. Benar, aku yang membawa orang itu untuk mengacau. Kamu mau melakukan apa? Bagus sekali, bagus sekali. Liang Yulong, mau melawan atau bekerja sama? Pilih sendiri. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Memangnya siapa dirimu? Berani sekali mengancam Tuan Muda Liang. Kekuatan tuan muda dengan satu kata saja dia. Lichen, aku datang untuk menawarkan perdamaian. Asalkan kamu berjanji tidak menyebarkan rumor palsu lagi, aku dan keluarga aku akan menganggap kita impas. Bagaimana?
Tuan Muda Li yang menawarkan perdamaian pada Tuan Muda Li. Baiklah, tapi aku punya 2 syarat. Berani sekali menawarkan syarat padaku. Ya, lupakan kalau tidak mau. Katakan. Pertama, mereka memukul orang-orang, kemudian berlutut dan meminta maaf. Kedua, bisnismu dengan keluarga Song di masa mendatang harus bersaing dengan cara yang adil. Aku tidak salah dengar ya. Anggota keluarga Li yang berlutut dan minta maaf. Anggap saja ini biaya pengobatan. Suka atau tidak? Benar-benar mengecewakan. Mengenai syarat kedua, Tuan Muda ini setuju. Dalam bisnis, apa yang bisa digunakan keluarga Song melawanku? Benarkah? Semoga kamu tidak menyesal nanti. Tokomu baru buka beberapa hari, nanti juga tutup lagi. Bagaimana kalau Song Yu datang memohon padaku? Aku akan memberitahu jalan keluar padanya. Antar keluar. Lihat saja, dalam setengah bulan lagi, aku akan membuat kalian semua berlutut minta ampun. Kami pergi. Tuan Muda Li, bertahanlah. Ini pasti akan baik-baik saja. Dia itu berbahaya. Sebaiknya kita jangan menyinggungnya. Hanya beberapa ratus tel. Liang Yulong seperti mengusir pengemis. Ganti isi beritanya. Tuan Muda, kita sudah menerima uang ini. Bukankah kita setuju untuk tetap berdamai? Dendam pribadi sudah selesai, tapi kompetisi bisnis baru saja dimulai. Astaga. Tuan, apakah rencana Tuan Muda Li bisa berhasil? Tuan Muda Li, meskipun ide bisnisnya hebat, tapi dia masih muda dan kurang pengalaman. Kali ini dia mengeluarkan uang 10.000 tel perak. Ini seperti taruhan. 10.000 tel perak. Tuan, dari sisiku 4 toko cabang siap dibuka dan beroperasi kapan saja. Bagus. Tunggu sampai koran berita mau bergebrakan baru buka. Termasuk toko utama kita di wilayah barat. 10 toko serba ada, buka bersamaan. Ini akan mewujudkan seluruh kota. Ini kejayaan keluarga Song. Kita harus berhasil. Liang Yulong tidak punya uang lagi, langkahnya akan terhenti. Tunggu saja kabar akan segera ramai. Toko cabang kita akan segera dibuka. Berapa cabang yang kamu buka? Rahasia, tapi bisa kupastikan kali ini bukan Liang Yulong saja yang tamat, tapi keluarga Liang juga akan mengalami dampaknya. Tapi saat ini yang kukhawatirkan adalah keluarga Song. Keluarga Song? Benar sekali. Satuan besar sedang sibuk, kita juga bekerja keras mengembangkan bisnis keluarga. Tapi ingat bagaimana sikapnya saat itu. Terlebih melihat karaktermu. Bagaimana kamu bisa melawannya? Ayahku tidak akan melakukan itu. Jangan bicara terlalu awal. Tuan besar ingin melindungi keluarga Song. Kamu yang menyebabkan keributan. Ayahmu membawa kembali Song Che untuk menjaga keluarga Song, mengorbankan kuda untuk melindungi komandan. Apa kamu siap menjadi pion? Tidak akan terjadi jika dia ingin menyerahkanku. Untuk apa dia mengirimku ke keluarga Liu? Kamu naif sekali. Janji keluarga Liu adalah untuk melindungi keluarga Song. Ayahmu hanya ingin menjualmu dan menunjukkan ketulusan keluarganya. Dia berjanji kepada keluarga Liu supaya mereka mau melindungi keluarga Song. Omong kosong. Tuan besar bukan orang seperti itu. Percuma saja berdebat. Satu ujian cukup untuk membuktikan. Bagaimana mengujinya? Pengawal Chang, Tabib Li, ada apa? Suamiku, kamu. Seperti yang kamu lihat, aku adalah perempuan. Tidak mungkin kamu berbohong padaku. Maaf, atas nama keluarga Song, aku minta maaf. Nona Liu, meskipun keluarga Song berbohong padamu, Song Yu tulus ingin menyembuhkan penyakitmu. Sekarang penyakitmu sudah sembuh, anggap saja ini sebagai kompensasinya. Aku mengerti kamu kecewa, itu sebabnya kami datang. Benar, aku bersedia menuliskan surat cerai untuk mengembalikan kebebasanmu. Akan tetapi, menimbang reputasi keluarga Liu, kita punya cara lain. Cara apa? Sialan, apa yang kamu lakukan? 9 toko serba ada. Ayah, aku tidak tahu tentang hal ini. Masih berani mengelak. Akhir-akhir ini, Tuan Muda berada di rumah membantu mengobati penyakitku. Dia tidak pernah pergi. Urusan keluarga, Nona Muda tidak berhak ikut campur. Cing, Song Yu tidak berbuat bukan berarti Li Chen tidak berbuat. Jika tidak ada dukungan dari Song Yu, dari mana Li Chen mendapatkan uang sebanyak itu? Kalian paham kan? 10.000 tel perak. Itu adalah seluruh harta tunai keluarga Song saat ini. Apa? Dia menggunakan uang keluarga Song? Ayah, kenapa Song Yu menggunakan uang keluarga kita? 10.000 tel. Itu bukan jumlah yang kecil. Menggunakan uang ini untuk melawan keluarga Liang. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Song? Itu tidak benar. Maaf Tuan Besar, aku menemukan Tuan Muda pertama memegang surat tanah toko keluarga Song untuk digunakan sebagai jaminan. Aku terlambat melaporkannya, maafkan aku Tuan Besar. Apa? Memegang surat tanah di wilayah timur? Apa itu benar? Surat tanah wilayah timur? Itu adalah aset terpenting keluarga Song. Kamu asal bicara, jelas kamu yang mencurinya. Kamu? Tuan Muda, aku bisa memaklumi kecerobohanmu, tapi berani menuduh pelayan setia ini? Jangan salahkan aku berberkasa. Kamu menuduh orang lain pencuri, padahal kamu yang bekerja sama dengan keluarga Liang. Apa? Tunggu,
Surat tanah toko wilayah timur tidak dicuri olehku, tapi aku sudah merobeknya. Keluarga Liang ingin mencuri aset keluarga Song. Bermimpilah. Merobeknya? Apa kamu kecewa pelayanmu? Semua aset keluarga Song adalah milikku. Atas dasar apa kamu merobeknya? Jangan berani menyentuh tuan muda. Pengawal biasa berani memukul tuan muda? Pengawal, datang sini. Hentikan keributan ini. Song Yu, kamu bilang kamu tidak menggunakan uang keluarga Song. Lalu 10.000 tel perak itu dari mana kamu mendapatkannya? Tuan muda, cepat katakan saja. Aku tidak bisa memberitahukannya. Tidak bisa? Berarti uang itu curian. Ayah, Song Yu diam-diam mencuri uang sebanyak itu. Tidak akan kumaafkan. Ya Tuan Besar, ini masalah serius. Perlu penanganan serius. Song Yu, kamu membuat kesalahan besar. Keluarga Song tidak bisa menerimanya. Mulai sekarang, kita putus hubungan ayah dan anak. Kamu bukan putriku lagi. Putri? Kamu? Ternyata kamu seorang perempuan. Mulai sekarang, kami akan memanggilmu Tuan Putri. Tuan Putri apa? Dia sudah dikeluarkan dari keluarga Song. Mulai sekarang, jika ingin masuk ke kediaman Song lagi, jangan harap. Kenapa diam saja? Segera keluar dari sini. Nona Liu, aku tahu sulit bagimu untuk menerima kenyataan ini. Saat itu, aku juga terpaksa melakukan itu. Pada hari lain, aku akan datang dan meminta maaf kepada ayahmu. Tuan tidak perlu repot-repot. Fei, mari kita pergi. Mungkin Nona Liu sudah tahu kalau Song Yu itu seorang perempuan. Retaknya hubungan ayah dan putrinya. Keluarga Song ingin dapat bantuan keluarga Liu. Tuan Besar, meskipun Anda sudah mengusir Tuan Putri, sulit menjamin keluarga Liu tidak akan melampiaskan amarahnya. Kurasa, yang perlu kita lakukan adalah... Layanu, apa kamu punya strategi yang baik? Ayah, aku dan Tuan Muda Liang punya hubungan yang baik. Aku akan segera memohon agar keluarga Song tetap aman. Song Cheng, mundurlah. Bagus, masa depan keluarga Song bergantung pada Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua? Mulai hari ini, hanya ada satu Tuan Muda di keluarga Song. Iya, Tuan Muda pertama. Ayah, aku akan pergi ke Tuan Muda Liang. Baik, kalian semua boleh pergi sekarang. Aku ingin sendirian. Nyonya kedua, silakan. Kurang ajar, berani bersikap kasar padaku. Nyonya, pikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan kira urusanmu dengan Li Chen yang lain tidak tahu ya. Jangan asal bicara, hubunganku dengan Li Cheng bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku sama bodohnya seperti Song Yu? Hari itu kalian berduaan di ruanganmu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu. Sebentar lagi kamu akan segera tahu. Nyonya, Li Chen membawakan sup naga dan macan. Bawa masuk. Sini. Sup naga dan macan. Apakah Li Chen mampu? Pelayanmu, aku peringatkan, aku adalah nyonya kedua dari keluarga Song. Kalau berani berbuat macam-macam padaku, lihat saja. Jujur saja, nasib keluarga Song itu sudah berakhir. Jika kamu mundur padaku, aku akan membawamu ke keluarga Liang. Pelayanmu kata-kata boleh terucap sembarangan, tapi jangan minum obat sembarangan. Rupanya kamu. Aku tahu kemampuanmu hebat, itu sebabnya. Aku meracik racun ini yang tidak berbau dan tidak berbisa. Dan senjata ini juga khusus kubuat untukmu. Kamu pikir alat bodoh itu bisa mengalahkanku, ha? Cepat sekali. Ini hanya mesin panah biasa, tentu tidak bisa melukaimu. Tapi racun mematikan dikombinasikan dengan panah cuge buatanku bisa mengalahkanmu. Meskipun menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Harta keluarga Song menjadi milik putramu. Pelayanmu, aku membantumu menyingkirkannya. Kesepakatan kita selesai. Sisanya bisa kamu urus sendiri. Oh ya, bilang pada putramu jangan mengusikku lagi. Jika tidak, maka dia bisa bernasib seperti ini. Iya. Ini juga dibuat oleh Li Chen. Ini bisa mengalahkan para ahli bela diri. Guru Chu, Saudara Chen, sebenarnya kalian salah paham tentang sesuatu. Li Chen adalah orang yang kalian cari. Dia pandai. Senjata ini pun hasil karyanya terhadap panah biasa. Dia ingin membantu negeri melawan para tentara Jepang. Aku tidak salah menilai. Saudara Li memang berbakat sekali. Aku tidak menyangka pelayan biasa dari keluarga Song bisa punya kepandaian sehebat ini. Nona Liu, jika kamu bersedia membantu keluargaku tanpa menyimpan dendam, maka kami bersedia memberikan cetak biru senjata ini juga kepada keluarga Liu.
Kamu dan Tabib Li menyembuhkan penyakitku. Kamu tidak ragu untuk menyerahkan posisi pewaris keluarga Song dan berkata jujur untuk membatalkan pernikahan kita. Bahkan tanpa cetak biru senjata itu, aku tetap membantumu. Terima kasih banyak. Dulu kita pernah menjadi suami istri. Sekarang saling bantu sebagai saudara perempuan, tidak perlu formal. Di antara para keluarga bangsawan dan hartawan di negeri ini, hanya keluarga Liu yang mampu bersaing dengan keluarga Liang. Karena itulah, saudara Li tidak perlu takut kepada keluarga Liang. Orang yang berbakat seperti Li Chen, meski harus menyinggung tokoh pengadilan, aku tetap akan melindunginya. Terima kasih atas bantuan kalian. Bodoh sekali. Bukankah sudah kubilang bahwa hadiah besar membungkuk dan minta maaf kepada Li Chen? Beraninya kamu datang dan membawa kekacauan. Ayah, Li Chen itu hanyalah seorang pengemis. Dia hanya pelayan dari keluarga Song Yu. Aku ini tuan muda dari keluarga Liang. Apa kamu pernah melihat seorang pelayan yang begitu pandai berbisnis? Dalam 10 hari, dia membuat toko yang laris, bahkan membuat lebih dari 10 cabang. Pelajar Chen sangat menyukainya. Mana mungkin dia pelayan buku biasa? Kamu ini, kalau kamu punya setengah saja dari kepada Li Chen, kamu tidak akan tertipu orang semudah itu. Hanya masalah uang saja. Pelayan Wu harus ke rumah bordil lagi. Bodoh, kamu masih belum mengerti. Dia masuk ke dalam tipu daya Li Chen. Dia mempermainkanku. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Uang untuk membangun toko cabang keluarga Song. Semuanya uang yang kamu kirim ke rumah bordil. Semua masuk ke dalam kantong Li Chen dan Son Yu. Jumlahnya 10.000 tel perak. Dasar bodoh, kamu masuk ke dalam jebakannya. Kamu masih mau memberikan uang? Akan kuhabisi dia. Menghabisinya, bagaimana caranya? Pelayan Wu, aku akan mengirimnya. Aku baru mendapatkan kabar pelayan Wu sudah meninggal dan dihabisi oleh Li Chen. Apa pelayan Wu meninggal? Dia begitu kuat, mana mungkin? Tuan besar, tuan muda kedua mengunjungi kita. Dia menunggu lama. Biarkan dia menunggu. Baik. Tunggu usir dia. Iya tuan. Tunggu sebentar. Hajar bocah Sonce ini lalu lempar dia. Baik tuan. Ayah, kenapa begitu? Ketua Song sudah salah bertaruh. Dia mengusir Song Yu dari kediaman Song. Dan Sonce tidak punya hubungan baik dengan Li Chen. Saat ini, jika keluarga kita ingin memiliki hubungan baik, harus dimulai dengan mengusir Songce. Menunjukkan kita ingin berdamai. Berdamai? Meskipun dia pandai berbisnis, keluarga kita didukung oleh Qin Xiang. Kenapa harus takut padanya? Kamu? Keluarga Chu, keluarga Liu, dan keluarga Chen. Mereka mengirimkan surat. Bukan lebar-lebar matamu dan baca itu. Bagaimana mungkin? Keluarga Liu dan keluarga Chen tidak pernah ikut campur. Bagaimana mereka bantu Li Chen? Kenapa berdiri saja? Cepat pergi memohon dan minta maaf kepada Li Chen. Apa kamu ingin nasib keluarga kita berakhir di tanganmu? Meski harus lenyap, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku pada pelayan keluarga Song itu. Jika kamu tidak mau keluar dari keluarga Liang, posisi pewaris keluarga, aku akan memilih orang lain. Pergi! Istri pertamaku sudah kenyang? Sudah, Istri kedua? sangat kenyang. Istri ketiga? Sudah. Panggil aku suamimu. Suamiku. Beraninya memukulku. Kalian tahu siapa aku? Bukankah ini calon pewaris keluarga Song? Kenapa datang ke keluarga Ling untuk dipukul hari ini? Li Chen masih berani bicara. Semua ini karena ulahmu menyinggung Tuan Muda Liang. Itu sebabnya mereka marah. Tunggu saja, kamu akan melihat akibatnya. Kakak Liang, akhirnya kamu tahu ada kesalahpahaman di antara kita. Semua ini salah Li Chen. Cepat, panggil seluruh anak buahmu. Usir mereka bertiga. Diam. Cepat menunduk dan minta maaf pada Li Chen. Menunduk padanya? Aku menunduk. Li Chen, mari lupakan masa lalu kita. Jangan menyerang satu sama lain lagi. Bagaimana? Sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu menyuruhku berlutut dan memohon ampun padamu. Aku adalah orang yang adil. Bagaimana kalau kamu yang berlutut? Kuperingatkan, jangan keterlaluan. Maka lupakan saja. Tunggu. Puas sekarang. Akan kupertimbangkan. Tabib Li, Tuan Muda Liang tidak akan mudah melupakan. Bagaimana kalau untuk sementara tinggal di rumahku? Saudari Liu mungkin benar. Selama aku tidak menjadi pelayan, semua bisa dibicarakan. Bagaimana dengan janji tidak menjadi pelayan? Keluarga Liangku dan Liang Chen adalah musuh bebuyutan. Aku memohon bantuan. Kita punya banyak cara untuk meminta keluarga Liu menyerahkan orang. Tapi dia hanya pelayan biasa. Bagaimana kita bisa mengurusnya? Sepertinya rubah tua dari keluarga Liu melindunginya. Jangan khawatir, semua milik keluarga Liang adalah milik Perdana Menteri Qin. Beraninya anak itu menipu uang Perdana Menteri Qin. Dia